Sadli siap Lembayung. Predika, oh gitu bunda. Medan hadir, halo Medan. Selamat malam. Udah head to head kemarin, udah janjian, cuman lupa lagi otennya. Oh, ada yang tahu nama akunnya apa? Coba teman-teman di tag akunnya. Hari ini ya, malam ini ya. Aku nggak ngikutin soalnya. Kampung Siluman hadir, hah? Serius ada Kampung Siluman? Gimana ceritanya tuh? Bang Suma mana bang? Bang Suma ada, dibantu tap-tapnya dulu. Minimal 50k. Kemarin rungkat kan kita. Tapi alhamdulillah udah lagi pertahanan diskusi ya itu pas subuh. Bandung Jawa Barat hadir, bismillah. Pindrang hadir, siap Pindrang, ada kapal Eko. Pekanbaru nggak pernah disebut, siap Pekanbaru. Bang Banda Kada, bagaimana tulisannya nih Beb? Nggak tahu lah, pokoknya itulah. Selamat malam Pekanbaru. Apa Cito Pekanbaru? Nggak ada doh. Halo Pekanbaru, banyak ya dari Pekanbaru. Apa Cito Pekanbaru? Padang hadir, siap Padang. Aceh bang, siap Aceh bang Samporang. Pare-pare, halo Pare-pare. Banyak juga ya. Qatar hadir, serius dari Qatar. Jauh banget Bang Kevin Badri. Riau bang, siapa? Siap Riau Lindung. Nak kemana Riau? Seret naik bom host. Bom itu nggak pernah ada di Komal Muslim guys. Dia nggak pernah ada di, mau berani masuk di komal-komalnya Muslim. Sudiang hadir, halo Pak I. Oh, Idris. Lagi di mana Ki Idris? Selalu standby nonton live-nya Bang Juma. Ya teman-teman, sambil nunggu Bang Juma, jangan lupa di tap-tap, di share-share ya. Oh ya, besok itu ada Bang Juma rencana insya Allah diskusi dengan Elia, tapi PK gitu. Yang kalian inginkan waktu itu berapa bulan yang lalu bang, diskusi Bang Suma diskusi dong sama Elia, akhirnya kesampaian. Besok live di sahabat Bang Zuma, jadi Bang Zuma nanti PK sama Elia gitu guys. Serius bang? Iya serius, insya Allah besok siang. Elia maunya PK katanya. Jam berapa bang? Ditunggu aja besok, mungkin setelah zuhur. Akun ini ya bang, yoi, akun sahabat Bang Juma. Tapi kebiasaan Elia suka bohong bang, kalau udah janjian sama kayak Unirifa kemarin dia itu besok kita lihat, kan aku bilang insya Allah. Tapi kok aku udah chat gitu. Yuk di tap-tap layarnya ya, di tap-tap layarnya 50k. Aku komen gak pernah dibaca. Malah ya akhirnya komen kamu aku baca.
Komenku nggak kebaca. Aku baca Martin, Ibu Martin Melati, Nobita. Oh, tanda-tanda mau dibisukan ini Bang Fans. Oke, aku bisukan ya. Sahabat Bang Zuma orang Pekanbaru ya Bang. Bukan, sahabat Bang Zuma orang-orangan sawah. Garut hadir, siap. Sama yang aku baca juga nggak dibaca. Sumedang hadir, siap Sumedang. Sedikit lagi guys, 11 lagi. Silakan dibantu di tap-tapnya. Aduh. Aku juga komen gak kebaca, apalagi bacaan komentarnya. Aku baca nih, Ayo Nurhal. Suaranya kok serak-serak. Ya memang dari sananya. Sarli kerja di rumah Hobbit Bulangi. Enggak. Aku yang ngurus. Tidak apa-apa komen tak dibaca. Aku ikhlasnya untuk Gurunda. Siap-siap. Udah 47k. Ya, sisa 3k lagi teman-teman. Tunggu ya, aku panggilin Bang Jumanya. Tunggu ya guys. Ternyata banyak akunnya Bang Juma yang tumbang. Sabar-sabar. Riau hadir. Udah ya Riau. Coba pakan Yesus. Set. Toilet sebelah mana? Sebelah kiri. Gimana ceritanya? Manusia melahirkan Tuhan. Temanya iya. Sabar ya guys, lagi Bang Juma lagi siapin akun. Banyak akun yang tumbang. Benar-benar seperti sedang nungguin dokter, tapi pasiennya oten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salam dan taslim pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kembali kita berkumpul kemudian di sini sahabat Bang Suma, tentu tujuannya adalah untuk memberikan informasi ya terkait dengan Al-Quran dan juga Bible. Bentar ya, ada telepon dari 01, saya angkat dulu ya. Oke Bang. Bang Zuma sapa aku dong. Ini aku yang sapa aja ya. Bang Lindung. Oke, sudah ada Bang Handi. Itu pasti telepon dari permen. Bisa ditelepon kali, udah naik.
Bang Zuma auranya keren malam ini, masya Allah. Masya Allah. Dek Sandi, Siap Kanda? jadi tadi di roomnya Bunda Esti ada pendeta sepertinya itu apa ingin diskusi dengan Bang Juma. Oke. Bang Juma beri jadwal 15 menit mendatang. Ini kita tinggal nunggu nih begitu. Nama akunnya apa Bang? Februm apa tadi itu Februm? Apa ya tadi lupa saya. Aku cek kok, aku tahu orangnya. Oh Pedra tadi katanya Pedra. Iya itu dia. Oke siap. Predika. Ya Ya, teman-teman, ada yang tahu mungkin di tag akunnya teman-teman supaya dibaca sama beliau. Jadi jangan kemana-mana, tetap santun dalam bersikap. Artinya kalau ngechat hindari kata-kata yang provokatif begitu ya. Kita usahakan room sahabat Bang Juma ini kan mencerminkan apologet Islam Indonesia. Kalau mereka mengeluarkan atau statementnya kurang baik, ya kalau bisa dihapus saja. Kalau enggak ya jangan dibalas, jangan berbalas pantun. Santai aja begitu. Siapkan kopi, kurangi merokok lah. Jangan kayak Sandi gitu loh. Bang Juma nggak ngerokok, ngerokok terus depannya Bang Juma. Malah kemarin kita lagi pesan sisa, Bang Juma dipaksa diracunin sisa. Ya batuk lah, nggak orang. Ada aja. Itu gimana sih rasanya ngebul itu loh? Banyak apa sih rasanya? Kayak apa? Kayak nge-vape Kanda. Oh kayak gitu. Iya, karena ada rasa-rasa permen kan. Itu. Oh kayak gitu tuh, aku nggak berani sih, ngebul banget kayak cerobong. Iya tapi insya Allah minggu depan ini kita ketemu lagi. Insya Allah. Aku udah di telepon Mbak Ayu. Apa katanya Kanda? Hmm? Oh udah diinfoin sama Kak Ayu. Iya. Ya info pastinya aja, nanti kirim tiketnya ya, biar jemput kayak biasa. Nggak mau. Nanti nanti aku udah di hotel mana gitu, ku infoin. Nggak bener loh. Iya serius. Aku sendiri doang gua nggak bener. Nggak datang banyak, aku sendiri doang. Nggak boleh, pokoknya nanti udah di hotel ini kan dah kita ketemu di kafe mana. Waduh. Biar nggak terlalu rame gitu ya. Ya. Oke lah, kita urusan ke dalam, dapur ke dalam lah itu nanti mah. Yo Yang pasti nanti aku bakal hubungin permen Kojek pertama kali. Saya dapat peran loh di Sabeni. Oh gitu kan? Iya, Bang Juma kan Aji Damin tuh. Iya. Nah, saya nanti musuhnya Bang Juma, saya yang ribut sama dia. Oh. Seru tuh, seru. Tapi saya nanti minta tolong ke Bang Juma, kalau kita berantem jangan berantem beneran, ntar kalau gue pulang-pulang bonyok. Bedain sinetron sama beneran. Film sama beneran gitu loh. Karena di sini nggak ada yang pakai statement loh, nggak ada pakai peran pengganti. Tapi biasanya Bang Juma beneran loh itu. Sekali mukul ya mukul beneran. Ada mana ini? Belum ada di bawah ya? Belum. Oten-oten lain mungkin sambil kita nunggu itu pendeta. Ada yang mau diskusi, Kojek mungkin, Rasmi mungkin, Bu Darni mungkin.
Silakan request. Aku mau tanya, adakah satu ayat yang jelek-jelekan? Gak apa sih maksudnya? Aduh, Belum ada dia. belum kan dah. Mungkin hotel lain silakan request. Ya, yang lain dulu aja silakan request. Aduh, Bu Darni naikin, Bu Darni nggak tahu kemana, nggak pernah lagi naikin. tahan dulu ya. Lihat dulu. Oh, belum ada. Ciptaan, melahirkan ciptaan host. Boleh. Bantu apa nih? Mau nanya Injil yang asli sebenarnya ada di mana? Kalau tadi dia denger loh, saya bilang 15 menit mendatang gitu. Kan gitu ya, 15 menit mendatang. Ini sekarang udah 15 menit lewat malam. Gue heran juga tuh kalau Bang Jumba lagi sibuk. Habis maghrib begitu sibuk kan sekeluarga. Dia ajak debat. Giliran nih. Oh ini belum ada ya. Oh ini dia nih yang menantang Banyuman nih. Pendeta Nandar, selamat malam. Oh, iya, itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Evangelis. Oh iya betul. Saya mah bukan pendeta, Sadli. Assalamualaikum Guru Dajuma, Bang Hanis Lebes. Waalaikumsalam. Itu rumah kalau begitu kayak Rabi. Oh ini si Entong ini bukan tadi. Kecil, Entong. Bang Hani nggak tahu si Entong ya. Nah, kalau Yahudi itu ya pakai tipis-tipis apa sih namanya? Apa namanya? Keva. Ya Keva. Itu kok nggak jatuh ya? Kan cuman nyangkut doang di pala kok nggak jatuh gitu loh ya? Bukan ada cacapit, ada cecepitnya itu. Bang Hani. Oh ada. Ada. Kalau nggak mah jatuh lah. Apa sih cecepitnya itu? Kayak apa sih namanya itu? Kayak yang perempuan itu apa namanya itu? Iya dijepit lah ke rambut. Iya. Ya kalau orang botak nggak bisa pakai itu dong. Dilem. Nggak bisa lah, kan orang botak. Ya, dilem. Kalau bisa pakai ini, pakai double tip. Ya double tip. Ya benar. Itu aku si Bom, aku kadang gemes, Guru Dajuma yang debat, aku yang kesel ya. Keroyokan, Aduh. Biasalah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Natali gimana kabarnya di sana? Alhamdulillah baik. Bang Handi gimana kabarnya Bang Handi? Alhamdulillah sehat. Sehat alhamdulillah. Salam sama masnya ya. Oh iya lagi di depan dia nantilah. Mas Nandar gimana Mas Nandar? Tadi itu aduh Mas Nandar nih. Gimana? Satanik dah? Iya tadi ada satanik ya. Iya. Satanik tadi rame di Mas Nandar tadi. Sama ibu tadi tuh dari Malang kah tadi tuh Mas? Gimana? Yang ibu-ibu tadi curhat tuh dari Malang kah dia? Oh iya dari Malang. Malang. Dari Malang. Iya di ini Mbak Natali. Aku tadi mau naik udah keburu tutup. Mbak Lilis, Bunda Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host Waalaikumsalam. Bang Juma, Bang Handi, Mbak Natali, Akhi Yonatan Nandar. Lanjut. Mbak Natali umurnya berapa Mbak Natali kau boleh tahu? Nggak boleh tahu. Mas Nandar diem-diem ya Mas Nandar ya. Mas Nandar tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak beliau itu udah 2 Sadli. Iya Anaknya 2 Sadli. Iya tahu Bunda, cuman kayak masih 17 tahun. Masih Waduh muda, aku nggak ada singa, nggak ada paus loh aku. Jangan gitu ah. 100 aja lah kalau gitu. Jangan deh. Mbak Natali itu umurnya 16 tahun waktu sekolah. Iya benar.
Enggak sih, sebenarnya tuh aku tuh 18 tahun, tapi itu berapa tahun yang lalu gitu. Nah, ya benar. Sama dong kayak aku. Aku juga 20 tahun. Beda. Tapi Bang Danar beda. Bang Danar tuh beda. Waktu dia SD itu sudah umur 17. Tapi yang saya tidak percaya itu Bang Handi lebih tua Bang Handi lebih tua dari Pak D. Padahal Pak D tuh boros muka. Kenapa dibahas itu sih? Ada aja nih. Jujur banget sih. Pak D, iya. Kalau Nanti Pak D secara Sugi. langsung lebih tua Pak D ku tengok. Ya udah jangan dibahas itu mah. Ya, Udah aja Bunda. Bunda Ram. Terlalu polos. Bunda Rahma tanya nih, Ya. tanya Bang Handi Slebes. Aku ngomong gitu nggak waktu di Makassar? Iya. Kan? Jangan. Sama lah kita, Bang. Kok bisa gitu sih Bunda? Saya alin topik dulu, Bang Nanar kemarin kan Esra Soro tuh lagi pesiar ke sono ke Yerusalem. Dia pakai keva loh, pakai open cam. Begitu. Terus Iya mendewa-dewakan negara itu gitu loh. Padahal dia nggak tahu. Padahal disitulah Ada Pak orang-orang. D di bawah. Ada Pak D. Pak D, Padahal- mohon maaf Pak D. Padahal orang-orang di situlah yang pernah membunuh Tuhannya. Kok dia nggak bersedih sama pembunuh Tuhan didukung gitu loh. iya. Ya Itu karena loh. kan mereka ini kacungnya kalau kacungnya ya hadut. Malah Menganggap mereka ini umat pilihan Tuhan. ya tapi Bang dia kan Handi, ini Bang Handi. iya ya gimana? Gimana? Silakan. Si bom bom ini fitnahnya itu saja. Tapi aku boleh nggak sedikit kasih apa ya? Bukan kasih masukan sih, kasih pendapat aku. Boleh. Jadi kan ini pendapat aku bukan berdasarkan aku sendiri ya, tapi berdasarkan firman Tuhan dan mufasir Ibnu Katsir. Jadi si bom bom bilang gini. Di dalam Quran surat Al-Jin ayat 27-28 Nabi Muhammad ini dijaga bukan hanya Nabi Muhammad, para rasul ya, itu dijaga kiri, belakang, depan gitu ya oleh para malaikat. Terus si Bomo bilang gini, kalau dijaga kenapa Nabi Muhammad diracun gitu kan? Kenapa Nabi Muhammad disihir? Nah, kalau kita lihat di dalam tafsirnya ya di Ibnu Katsir, itu yang dijaga adalah wahyu, pewahyuan. Karena kalau para rasul dijaga, maksudnya dijaga fisiknya dari hantaman, Nabi Muhammad SAW ketika di Taif dilempari batu, berdarah badannya. Ketika perang Uhud bertanggal giginya. Jangan ke Nabi Muhammad, karena di situ adalah rasul ya, para rasul. Nabi Yahya meninggal dunianya karena apa? Nabi Yahya meninggal dunianya karena di gini apa namanya, nggak kena bedat nggak ya? Kena dipenggal. Apakah Allah tidak menjaga Nabi Yahya sehingga Nabi Yahya kok dipenggal oleh Nabi Zakaria juga. Zakaria digergaji. Jadi penjagaan di sini yang dimaksud oleh Allah menjaga para rasul itu pewahyuan. Karena kalau masalah kematian, kullu nafsin da'iqatul maut. Bahwa setiap yang hidup itu pasti akan mengalami kematian. Di dalam Quran surat Al-Mulk ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian, Allah menciptakan kehidupan untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Jadi kalau ada Otan membawa Al-Jin 2728 katanya para rasul dijaga, itu bukan dijaga dari hantaman, bukan dijaga dari fisik dan lain sebagainya. Tetapi bisa juga kalau untuk Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW itu kan tidak meninggal dunia sampai akhirnya risalahnya selesai. Di mana ayatnya Quran surat Al-Maidah ayat ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Abu Bakar, Umar ketika mendengar ayat ini turun menangis. Ya Rasulullah, kalau Islam sudah sempurna, kalau nikmat yang Allah berikan telah dicukupkan, kalau Islam sudah diridhoi, berarti risalah sudah selesai. Berarti engkau akan meninggal dunia. Makanya setelah ayat ini turun, beberapa bulan setelahnya kan Nabi Muhammad SAW akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf, saya bukan ustadz. Saya hanya seorang penginjil. Masya Allah. Bukan mengajari, bukan menggurui, tetapi watawasau bil haqq, watawasau bis sabr. Mohon maaf, terima kasih Gurunda. Mohon maaf ya teman-teman ya.
Tapi mantap pencerahannya begitu. Ya kalau boleh nambahin dikit ya, bahwa Nabi itu kan memang dijaga dan diuji. Gitu ya, dijaga dan diuji. Semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi ujiannya. Dalam hal-hal tertentu dijaga. Misalnya perang, dijaga. Jasmani dan rohani kan begitu. Dalam hal seperti di Taif, yaitu ujian. Kan begitu. Ya nanti kalau dijaga total ya nanti bisa kebablasan. Itulah indahnya Islam itu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mohon maaf ya tadi gibahin sama Bunda Ram. Mohon maaf Ini Ustaz Sugi. sebelumnya minal Apa aidin ya itu kan semuanya ya. Bunda Rama itu anak durhaka itu. Biarin aja. Jadi gini ya, Ustaz Mandar. Yesus berkata begini, aku dan Bapa adalah satu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Kok mati diracun? Kalau Yesus mati diracun memang ada ya. Nah, kalau Nabi Muhammad dijaga, anggaplah kita agak pro sih kita. Agak kita iakan, kita ikuti argumennya bom-bom lah ya kan. Jaga malaikat bisa, malaikat lalai. Namanya juga makhluk, anggaplah begitu. Tapi ini di dalam Bapak, Bapak di dalam aku. Kok bisa diracun? Berarti Bapak Tuhannya lalai juga Bapaknya itu. Gimana kalau gitu? Pernah aku bilang gitu bom-bom, dia nggak jawab Ustaz Sugi. Hah? Nggak bisa jawab dia, nggak bisa berkutik kalau di. Memang. Enggak ini loh, itu dari tadi ya saya WhatsApp Ustadz Andar itu loh. Iya gimana? Diterima itu. Kan bom-bom itu DM saya. Ngajak Udah saya balas kan ya. Iya. Kalau Bang Zuma tadi ngomong apa namanya ya gitu, pokoknya ada lah Bang Zuma ngomong nanti soalnya kalau saya di sini pasti ketahuan kan. Jadi saya bukan gak gini loh, karena kan saya ngelihat ini orang ini mau intinya tuh mau mancing doang, mau pansos, mau mancing. Saya udah kasih apa namanya, ya udah yuk kapan saya bilang. Jadi nggak apa namanya, saya cuma mau tahu di mana sih polanya si siapa namanya, polanya si bom ini. Istilahnya kalau gua nonton ya, kayak waktu itu mau Ustadz Nandar, emang mati kutu terus. Iya. Makanya Jadi- dia nggak berani. Iya, makanya situ. Jadi kita terima aja ya. Masih ada WhatsApp-nya itu si bom-bom itu. Izin karena izin ya. Jadwalnya sudah itu dibawa, sudah ada predika begitu ya. Oh siap. Ya. Izin permen saya turunin dulu ya Pak Permen ya. Karena ini jadwalnya Mau usah 15 ada, menit. Bang Andi. Enggak, dia mau diskusi sama Bang Juma dia. Oh Dia siap. nanti. Nggak Karena itu apa-apa dulu ya. kalau saya diturunin nggak apa-apa Bang Andi, nggak apa-apa. Kalau ini udah nggak 01 kok. Jadi bawa orangnya sudah ada. Menaikkan dulu ya. Udah, di mute dulu Bang Andre. Siap. Dia sudah naik ini. Kok belum terbaca di sini? Kok nggak kelihatan di sini ya? Nggak ada Bang Andi, masih kosong. Ya, Dia itu keluar. hitam. Hitam ya. Tapi aku udah angkat naik loh. Tapi belum turunin aja lagi Bang Andi, nanti naikin lagi. Mana? Cuma hitam dia ya. Nggak ada suara juga. Itu dia tuh. Nah, Ada kan? udah ada nih. Nah ini udah. Oke, selamat malam Bro Pradika. Ya, selamat malam. Iya, malam Bang. Juma. Iya. Taruh Bang Juma. Dan dulu ya. Bang Juma, selamat malam. Selamat malam semua. Malam Bang. Malam. Iya. Selamat malam ya. Iya. Tadi sih Bang Juma udah speak, tapi sabar dulu ya. Mungkin Sarli coba. Bang Juma. Oke. Bang Pradika, topik apa mau diangkat malam ini ya? Kemarin saya dengan Bang Juma, lalu beliau yang melemparkan sebuah pertanyaan selama ini atau semacam berupa dalil. Apa itu Bang? Lalu saya sampaikan
Ya kalau mau untuk membahas itu atau untuk menyelesaikan itu, kita buat sebuah room debat formal begitu. Ya ini formal bang, Anda hanya berdua saja yang bicara kok. Saya paling moderatorin. Ya. Ya itu maksudnya ya. Jadi rencananya malam ini berdua dengan beliau dengan topik yang dari beliau menyampaikan topik itu adalah bahwa yang disalibkan itu adalah Yudas. Oh, oke. Ya. Jadi topiknya ganti ya. Siapakah sebenarnya yang disalib? Ya, diganti judulnya dulu yang ada desa diganti dulu. Siapakah yang disalib? Ya, dibuka mic-nya, dibuka mute-nya Bang Juma. Kemiut. Suaranya Gurunda. Ya. Sengaja itu si Andre ngapain di situ? Aku juga pengen nemenin. Sip. Diganti topiknya dulu tuh, siapakah yang disalib? Iya, oke. Saat Ke belakang mungkin. Ya udah kita mulai saja ya. Iya. Oke. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita semua di sini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Banjuma, Komal yang beradab, Komal edukasi, menghormati satu sama lain. Diskusi jangan menyerang personal, mari fokus kepada pemikiran atau data. Untuk itu saya buka langsung saja dengan topik siapakah sebenarnya yang disalib. Untuk menghormati tamu, yang lain tolong silent, kita hormati Mas Predika dulu yang membuat statement seperti apa. Silakan. Ya, oke. Menurut saya begini ya. Kemarin memang beliau sudah atau selama ini beliau menyampaikan ke saya atau mungkin di beberapa komal Bang Zuma menyampaikan bahwa yang disalib itu adalah Yudas. Jadi saya mengikuti itu. Jadi akhirnya kehadiran saya di dalam bagian ini adalah ingin membantah itu. Membantah bahwa bukan Yudas yang disalib ya. Nah, itu sebabnya karena topik ini dimulai dari pertanyaan beliau kemarin kepada saya. Jadi boleh enggak? Pertama, saya berharap beliau yang pertama mendalilkan, lalu beliau yang menarasi. Mute Bang. Ya udah, tapi intinya udah dapat Bang Juma. Bang Juma menarasikan bukan Yesus yang disalib tapi Yudas. Silakan giliran Bang Juma, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita menjamu tamu kita ya, terkait dengan tema siapakah yang disalibkan ya. Nah, kalau di Al-Quran kan jelas tuh dikatakan dalam surah An-Nisa ayat 157 dikatakan bahwa rafa'ahullahu ilahi wa kana Allahu azizan hakima. Kan itu jelas. Allah mengangkat Nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel ini, datang sebagai Nabi, sebagai bukti kebesaran Allah, sebagai tanda-tanda bagi Bani Israel. Dan ketika kemudian orang-orang Israel pada saat itu, ahli Taurat, mahkamah agama, semua orang yang anti terhadap Nabi Isa, itu membuat makar, membuat tipu muslihat, membuat satu perangkap ya untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Allah kemudian menyelamatkan beliau. Jadi di Islam, Nabi Isa alaihissalam yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim surah Maryam ayat 19 diterangkan bahwa malaikat Jibril yang adalah Roh Kudus datang menyampaikan kepada Maryam akan lahirnya seorang manusia laki-laki yang suci sebagai anak dan sebagai nabi bagi Bani Israel. Tetapi begitu beliau datang, kemudian ditolak oleh Bani Israel. Dalam hal ini kebanyakan dari mereka menolak Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya sampai pada ending di mana mereka bersekongkol untuk membunuh Nabi Isa. Tapi Allah mengangkatnya. Allah mengangkatnya. Itu informasi yang datang di tengah-tengah kita umat Islam melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena kejadian itu, TKP itu di Bani Israel, Yerusalem, dan kemudian kitab yang berasal dari sana konon ceritanya adalah Bible, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, bukan Al-Quran.
Maka untuk kemudian mengupas tuntas materi ini ya harus tentu lebih banyak bercerita tentang buku-buku yang menceritakan tentang kejadian tersebut. Nah, karena itulah kemudian di dalam Lukas 24 nomor 44, Yesus sendiri berkata bahwasanya harus digenapi tentang aku semua yang tertulis ya pada tentang diriku yang ada di dalam kitab Torah, yang ada di dalam kitab Mazmur, yang ada di dalam kitab nabi-nabi. Nah, itu yang harus tergenapi. Kata Yesus, bukan yang harus tergenapi itu di Perjanjian Baru, di surat Roma, di Filipi, di Galatia, bukan. Kata Yesus berdasarkan Lukas 24 nomor 44 yang tertulis di Mazmur, kitab para nabi, kitab Taurat. Nah, sekarang permasalahannya adalah apa sih yang tertulis di dalam 3 kitab ini tentang Yesus, tentang kepergiannya gitu loh. Apakah dibunuh dulu atau langsung terangkat tanpa pembunuhan? Karena dilindungi, diselamatkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Demikian. Silakan. Silakan Mas Bro. Ya, oke lah. Saya kira kita belum mendapatkan pernyataan atau statement yang begitu tegas bahwa yang terpaku atau yang naik di atas kayu salib itu adalah Yudas. Jadi di dalam penyampaian Bang Zuma di awal ini hanyalah sebagai prolog saja. Jadi belum masuk kepada poinnya, begitu. Nah, saya sebagai prolog saja bahwa ketika kita memahami peristiwa penyaliban itu, dan tadi juga Bang Zuma mengutip Alkitab itu, rasanya dengan baik kita harus mengakui bahwa apa yang dinyatakan oleh Alkitab dengan terang bukan karena sebuah tafsiran, bukan karena sebuah pemahaman teologis, bahwa yang tercatat di situ adalah Yesus yang tersalib. Jadi semacam prolog awal saja saya sampaikan, yang tersalib itu adalah Yesus, bukan Yudas Iskariot. Ya, saya kira itu saja. Silakan dibantah, Bang. Baik. Tadi saya pikir Dinda Jonathan ini buka kamera. Ini anak senyum-senyum terus dari tadi, kenapa? Sakit kepala atau apa? Ternyata foto ya. Foto ternyata. Iya. Jadi kenapa harus demikian, Pak? Al-Quran datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Jika kamu meragukan tentang iman, ya, ini yang perlu dipahami. Jadi kalau misalnya Anda ragu tentang Al-Quran bahwa dia diangkat, maka tanya kepada Bible. Itu Al-Quran yang mengatakan. Ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Buatlah kemudian pernyataan yang seirama dengan Al-Quran yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk menyalahkan Al-Quran. Tapi itu tidak akan mungkin. Oleh karena itulah saya katakan kepada saudara, adakah di dalam Taurat, adakah di dalam kitab para nabi, Nevi'im, dan juga kitab Mazmur terkait dengan nubuatan Tuhan menginginkan penghapusan dosa-dosa orang Roma dan Yunani dengan menggunakan darah manusia? Itu dulu poinnya. Ini tidak berbicara mengenai Kristen di Indonesia. Tidak, ini Kristen di Indonesia belakangan. Yang harus Anda loloskan dulu di sini adalah Romawi dan Yunani, karena Kristen pertama yang menjadikan Yesus sebagai tumbal di atas tiang salib itu adalah Katolik. Dan jika itu betul adanya,
maka harus ada pernyataan di dalam Taurat, di dalam kitab para nabi, dan juga kitab Mazmur, bahwa Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap utusannya yang suci untuk dosa-dosa Goyim, dosa-dosa orang Roma, dosa-dosa orang Yunani. Tolong tunjukkan dalil itu. Ada tidak? Bahwa Yesus harus mati demi untuk dosa orang Katolik. Ada nggak dalil itu? Karena kalau orang Yahudi tidak, Pak. Orang Yahudi tidak menjadikan penghapusan dosa dengan cara membunuh manusia. Tidak ada itu. Tidak ada. Yohanes 11 nomor 47, 48, nomor 50, mereka sepakat membunuh Yesus bukan untuk dosa. Sepakat membunuh Yesus karena mereka takut tempat suci mereka dan bangsa mereka itu diambil sama orang Roma. Itu alasannya sampai mereka sepakat membunuh Yesus. Tidak ada dosa waris. Tapi kalau orang Kristen mengatakan itu harus Yesus karena harus orang suci yang mati, sebab harus hapus dosa. Penyaliban yang terjadi tak ada hubungannya dengan penghapusan dosa. Tidak ada sama sekali. Nah, karena itulah tugas saudara menunjukkan ke kita yang ada di sini, di mana di dalam kitab Taurat, di dalam kitab para nabi, di dalam kitab Mazmur, menghapus dosa dengan cara menumbalkan manusia di atas tiang salib. Silakan, Pak. Iya, makasih. Mungkin saya akan harus bernarasi panjang dulu ya. Saya mencoba tadi karena begini, dialog kita ini hampir sama dengan dialog dengan rumah yang biasa. Padahal tadinya saya berpikir ini harus seperti semi jadi pemaparan yang panjang dulu, berikan dalil dan segala macam dari pihak Bang Zuma, demikian juga saya. Ternyata kita sudah masuk ke topik-topik, ke lompat sana dan topik ke sana ke sini ya. Tapi tidak apa-apa, kita coba ikuti bagaimana nanti. Hanya begini, sebelum saya menanggapi yang sudah lompat-lompat itu Bang Zuma, saya harus sampaikan begini. Saya kira kita membicarakan sebuah topik, yaitu soal penyaliban. Apa yang disebutkan sebagai peristiwa penyaliban, tentu harusnya kita konsisten dengan kitab-kitab di mana peristiwa penyaliban itu dijelaskan secara gamblang dalam bentuk sebagai kisah yang begitu panjang. Ada 4 Injil yang menjadi landasan kita berbicara soal salib. Dan akhirnya Bang Zuma pun ikut di dalam situ. Nah, harusnya kita membicarakan dulu soal penyaliban di dalam kitab Injil itu sendiri. Nah, baru nanti kita bergeser, kira-kira penyaliban di dalam kitab Matius ada tidak dasar nubuat di dalam perjanjian lama, atau mungkin kalau sampai nanti masuk kepada makna penyaliban itu sendiri. Tapi saya rasa itu bukan tema kita malam ini. Tapi balik kepada soal peristiwa penyaliban, begini, saya kira sampai kapanpun siapapun, termasuk malam ini Bang Zuma, yang ingin mencoba untuk memahami peristiwa penyaliban, tetapi tidak begitu konsisten dan begitu memahami, mengenali genre atau jenis sastra di mana peristiwa itu dilukiskan atau dinyatakan. Kita tahu bahwa peristiwa salib sekali lagi dinyatakan di dalam keempat Injil. Maka mestinya siapapun yang ingin masuk memahami soal peristiwa penyaliban, harusnya lihatlah apa atau jenis apa sastra yang dipakai di dalam Injil-Injil. Nah, tujuannya apa? Supaya kita mengerti apa yang bisa kita dapatkan, kita harapkan dari dalam, sekaligus bagaimana kita membangun sebuah doktrin, anggaplah doktrin penyaliban atau doktrin kristologi. Maka begini, saran saya adalah cobalah dulu memahami apa jenis sastranya kitab Injil.
para sarjana perjanjian baru atau siapapun yang masuk di dalam perjanjian baru, saya sebutlah orang-orang Kristen, menyadari bahwa kitab-kitab Injil itu adalah biografi, ya, biografi. Jenis sastranya adalah di sastra biografi. Walaupun saya harus buat bingkai bahwa biografi yang dimaksudkan di sini bukanlah biografi dalam istilah modern sekarang, tetapi Suaranya hilang. Bro, suaranya hilang. Karena suaranya hilang ya, Bang Juma di kantor aja dulu. Menunggu dia. Iya. Turun beliau. Jaringannya kali ya. Itu jaringan. Jaringan beliau. Ya, ada nggak yang mengerti apa yang disampaikan saudara kita tadi tuh? Tidak. Dia ngomong apa juga nggak ngerti, itu kemana-mana. Iya, saya pun nggak ngerti. Kan bahasannya ini temanya terkait siapa yang disalibkan, kan gitu ya. Host, temanya jangan kayak gitu, host. oke, saya sudah masuk, sorry. Ya, sorry. Saya masuk lagi ya. Boleh? Iya. Jadi begini Bang Zuma. Kalau kita mau memahami sekaligus mau mendapatkan makna sesungguhnya siapa yang disalibkan itu, ya, maka harusnya kita secara konsisten dan secara baik masuk ke dalam kitab Injil-Injil. Kitab Injil-Injil sekali lagi adalah kitab yang bergenre atau ya jenis sastranya adalah biografi. Dan biografi yang di sini, maksud saya jangan dipahami dengan biografi masa kini, tapi harus memahami biografi di zaman penulisan itu. Maksudnya apa? Bahwa mulai dari kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu dari sejak awal mereka sedang konsisten menyoroti satu tokoh, satu pribadi, yaitu Yesus. Maka di dalam semua narasi yang panjang itu, Matius sampai 28 pasal, demikian nanti Markus, Lukas, dan Yohanes, maka harusnya kita konsisten melihat bahwa ini adalah biografi dari seorang tokoh. Maka yang dilukiskan di situ bagaimana Yesus lahir, bagaimana Yesus ya di dalam kehidupannya, bagaimana Yesus dalam pelayanannya, lalu bagaimana Yesus mati, bagaimana Yesus bangkit, bagaimana Yesus naik. Kok tiba-tiba bisa ada pernyataan yang mengatakan bahwa yang disalibkan itu adalah Yudas? Tentunya kalau kita sadar bahwa genre-nya dari Injil-Injil itu adalah biografi, maka harusnya kita memahami, oh iya, yang disampaikan oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu terang, yang disalib itu adalah Yesus. Sehingga tidak ada sedikit ruang pun kalau kita masuk ke dalam kitab Injil-Injil, tidak ada sedikit ruang pun bahwa yang disalib itu bukan yang lain. Saya kira itu dulu Bang Zuma. Ya, jadi gini Pak, kalau kita cuma cerita kayak gitu itu cerita apa ya, nggak nyambung. Maksudnya bukan nggak nyambung, maksudnya kita semakin jauh dari tema. Yang kita mau bahas ini siapa yang disalib. Satu, Lukas 24 nomor 44 harus tergenapi yang tertulis tentang aku Yesus di dalam kitab Taurat, di dalam kitab para nabi, di dalam kitab Mazmur. Jadi tentang penyaliban cari di 3 kitab ini Pak. Itu maksudnya. Dikuatkan lagi Matius 26 nomor 24. Anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Grapo. Grapo dalam bahasa Yunani artinya sesuatu yang sudah tertulis. Sedangkan perjanjian baru pada saat itu belum tertulis. Berarti jangan mencari alasan
Yesus disalib karena dosa, Yesus disalib karena ini, karena itu baru tertulis, sedangkan bukan itu yang menjadi acuan Yesus. Kepergian Yesus meninggalkan Yerusalem ke langit itu sudah tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Itu yang harus dicari. Kenapa? Karena terjadi simpang siur pemberitaan antara apa yang diceritakan di Yohanes dengan apa yang diceritakan kemudian di kitab Perjanjian Baru lainnya. Seperti surah-surah Paulus. Yang kita sedang bahas ini Yesus, anaknya Maria, meninggalkan dunia ini dengan cara apa? Apakah terangkat tanpa penyaliban atau disalib dulu baru terangkat? Kalau terangkat tanpa penyaliban, tetapi penyaliban itu tetap ada, berarti yang disalib ini bukan dia. Ini yang kita cari, siapa yang disalib? Kalau menurut data-data yang saya sajikan, saya sebutkan datanya. Mulai dari Galatia 3 nomor 13, merujuk kemudian kepada Ulangan 27 nomor 25, lalu merujuk kepada Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23, lalu merujuk kepada Mazmur 37 nomor 8, 29, 30, 31, 33, 39, 40, lalu merujuk lagi Amsal 17 nomor 23, lalu merujuk lagi Keluaran 23 nomor 7, merujuk lagi Amsal 21 nomor 18, Amsal 11 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tidak ada jalan kemudian untuk Yesus itu disalib. Tak ada jalannya. Bagaimana caranya Yesus mau disalib? Tak ada jalan. Lain cerita kalau Bapak mengambil kitab-kitab Perjanjian Baru. Karena misalnya Roma 5 nomor 12, karena satu orang masuk ke dunia maka masuklah semua dosa ke dunia, maka harus ada satu orang jadi korban. Lain itu ceritanya. Yohanes 1 nomor 29, itu lain cerita. Ini Yesus mengukuhkan, saya harus naik meninggalkan bumi sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab yang saya sebutkan tadi. Dan ternyata memang Yesus naik itu tanpa penyaliban. Berarti yang disalib ini adalah orang terkutuk. Nah, saya ingin mengerucutkan permasalahannya. Siapa yang terkutuk pada masa itu? Yesus kah? Atau Yudas? Kalau Yesus, apa alasannya dia terkutuk? Apa dosanya sampai dia dihukumi terkutuk? Tapi kalau Yudas, apa dosanya? Jelas. Matius 26 nomor 14 nomor 15. Jelas itu, Pak. Tidak ada keraguan. Nah, tolong tunjukkan ke saya data Yesus ini terkutuk. Apa sebabnya? Misalnya kalau saya ditanya, siapa yang terkutuk? Yudas. Mana dalilnya? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Di mana Yudas makan suap? Matius 26 nomor 14 nomor 15. Jelas toh? Nah, sekarang Anda bantah. Ah, bukan Yesus. Kasih dalil. Mana dalilnya? Apa salah Yesus? Apa dosa Yesus sampai dia harus dikutuk? Tunjukkan. Satu aja. Silakan. Ya, baik, Bang Zuma. Oke. Nah, begini. Saya kira Bang Zuma sekali lagi ketika melihat kitab Matius seolah-olah buka mata di satu pihak tapi tutup mata di satu pihak. Artinya begini. Tidak ada di ayat-ayat lain yang Anda ambil itu di dalam Perjanjian Lama dibicarakan soal salib. Tidak ada. Konsep adanya penyaliban yang akhirnya menuntut adanya siapa yang disalib. Bang Zuma masuk ke kitab Injil-Injil. Tetapi soal siapa orangnya, Bang Zuma lari ke Perjanjian Lama. Saya kira ini bukan konsep berteologi yang tepat. Untuk aspek bahwa adanya penyaliban masuk ke Injil-Injil. Tetapi soal nama tutup mata di dalam Injil-Injil. Coba saya buka nats ya, di dalam Matius pasal yang 20 ya. Matius pasal yang ke-20 mulai dari ayat 17, 19 soal Yesus, soal penyaliban itu atas pernyataan diri Yesus langsung. Ya. Jadi Yesus mengatakan bahwa dia akan disalibkan. Oke. Nah, jadi begini, saya pakai ini sebagai landasan untuk mencoba memasuki apa yang Bang Zuma sampaikan di Perjanjian Lama.
Jadi untuk disalibkannya Yesus bukan sekadar itu niat dari orang Yahudi, tapi justru Yesus di awal di pemberitahuan soal kematiannya pun dia sudah menyatakan bahwa dia akan disalibkan. Itu Matius pasal 20 ayat 17 sampai 19. Kemudian Matius pasal 26 ayat 2 pun ternyata kisahnya berlanjut bahwa ternyata dia sudah waktunya untuk disalibkan. Lalu Matius pasal 27 ayat 22 dan 23, posisi Yesus itu sudah disalibkan paralel dengan Markus pasal 15 ayat 25. Dan artinya Yesus itu betul-betul dikisahkan dari satu kitab yang sama, ditulis oleh satu orang, bukan beberapa orang. Saya sebut dalam Injil Matius, bukan masukan atau ide-ide dari orang-orang lain, dari satu orang. Yang saya katakan konsistenannya Bang Zuma sungguh luar biasa di sini. Untuk soal aspek penyaliban, kata salib, kata penyaliban itu diambil dari Matius, tapi soal orangnya dia tidak mau baca itu, tidak mau terima itu. Nah lalu konsep itu dibawa kemana-mana, ke ayat mana-mana. Nah lalu soal orangnya, nah lalu dipaksakan itu adalah Yudas. Silakan kata salib saja. Kalau Anda temukan di dalam perjanjian lama yang Anda kutip-kutip tadi, sampai akhirnya berkata, oh ini ada penyaliban di dalam perjanjian lama, dan itu ternyata itu Yesus mengutip-utip itu, dan belum tentu dia, dan lalu itu Yudas. Saya pikir Anda yang semakin kemana-mana. Tapi yang saya katakan bahwa di dalam Injil Matius tidak usah bawa penafsiran, tidak usah bawa dulu hal-hal yang lain. Pasti dinyatakan yang disalib itu adalah Yesus. Soal ayat-ayat yang lain yang tadi Bang Zuma katakan, itu sudah makna penyaliban. Sebut seperti Galatia, begitu ya. Kemudian soal yang ada di dalam Ulangan, nanti kita akan masuk ke sana. Itu adalah makna dari penyaliban, tetapi bukan secara literal menyatakan ini ada peristiwa penyaliban. Tidak. Boleh, silakan buka ayat itu Bang Zuma, tunjukkan ke kita bahwa di situ ada kata salib. Ya. Oke, dah. Ya. Oke, baik. Saya jelaskan dulu, Pak, bahwa kata salib itu hanya ada di Al-Quran, tidak ada di kitab Anda itu. Jadi definisi salib harus berdasarkan sumber. Jadi Bible mengambil kata salib itu dari bahasa Quran, tidak ada di kitab saudara tuh. Jadi kalau merujuk kepada salib yang ada di Al-Quran, itu sejalan dengan apa yang tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi. Talah al-Ets. Jadi oknum itu digantung pada sebuah tiang, itu baru salib. Nah, sedangkan kalau di Kristen yang Anda maksud salib itu naik kayunya ada tiangnya begini, itu bukan salib, itu koros. Maka hukuman yang terjadi terhadap Nabi Isa, terhadap oknum itu adalah salib. Artinya satu kayu aja begini, Pak, digantung dia, itu baru namanya salib. Tapi definisi salib sekarang, rasa kata salib ini sekarang begitu masuk ke Indonesia menjadi tiang jemuran dia, maaf, menjadi tiang jemuran. Itu bukan salib. Itu pahami dulu itu. Jadi kalau berbicara mengenai salib, kembalikan kata salib itu ke Al-Quran. Apa kata Quran tentang salib? Sama talah, gantung di atas pohon. Jadi orang itu digantung di atas pohon, Pak. Bukan begini. Ya, gimana ya? Bukan begini. Pelajari dulu itu. Sehingga kalau kita berbicara mengenai gantung, maka harus merujuk kepada Ulangan 21 nomor 22. Karena hukuman yang terjadi terhadap Yesus ini, apakah dihukum secara Yahudi atau dihukum secara Romawi? Kalau dihukum secara Romawi ya mungkin begini. Tapi kalau dihukum secara Yahudi ya digantung begini, digantung. Maka itu baru kena kepada talah atau dia adalah salib. Gitu loh Pak ya.
Harus dibedakan itu supaya kita tahu. Jangan asal ngomong. Kemudian diterangkan tadi di awal dengan pertanyaan saya, siapakah yang terkutuk? Yang terkutuk itu harus dihukum, harus digantung pada pada tiang pohon. Digantung, Pak, digantung. Bukan pakai paku-paku segala. Nggak ada itu. Itu ya di barat, di Romawi yang terjadi yang kayak gitu. Nah, sekarang permasalahannya adalah Ulangan 21 nomor 22. Kan Paulus mengatakan nih di dalam Galatia 3 nih, nomor 13. Sebab ada tertulis. Nah, kita cari tertulis di mana? Terkutuklah orang yang mati digantung pada tiang pohon. Itu arti yang sebenarnya. Yang digantung pada tiang, pada sebuah tiang. Bukan yang begini, bukan yang kayak PLN, list jemuran, enggak, bukan. Jadi Pak, ketika dicari sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada tiang pohon, maka harus merujuk kepada yang tertulis. Tertulis di mana? Di Ulangan 21. 22 nomor 22 sampai nomor 23. Ternyata yang tertulis di situ adalah apabila ada seseorang yang melakukan dosa yang setara dengan hukuman mati, maka apa kata Tuhan di dalam 23-nya? Haruslah mayatnya kamu turunkan sebelum maghrib dari tiang. Sebab orang yang mati terkutuk oleh Tuhan, orang yang mati terkutuk oleh Tuhan, jadi orang yang di atas tiang ini memang dikutuk. Orang yang mati terkutuk di atas tiang, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang menjadi milik pusaka yang diberikan kepada nenek moyangmu. Tak boleh. Gak boleh. Jadi rujukan penyaliban ini jangan ditinggal, Pak. Isi daging daripada penyaliban yang tertulis di dalam Galatia 3 nomor 13 itu ada di Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Jangan ditinggalkan itu. Berarti yang digantung di tiang salib murni 100% adalah pelaku dosa, di mana dosanya setara dengan hukuman mati sehingga dia dikutuk oleh Tuhan Elohim. Tidak boleh pergi kemana-mana, tidak boleh tinggalkan itu. Nah, sekarang saya ingin tahu dari Bapak, satu nih, apa yang menyebabkan Yesus disebut pelaku dosa yang setara dengan hukuman mati? Dosa apa yang Yesus lakukan sehingga dosanya itu setara dengan hukuman mati sehingga dia harus mati terkutuk di atas tiang? Silakan. Oke, baik Pak. Ya, dari tadi Bapak seperti tidak menerima bahwa kata salib di dalam bahasa Indonesia yang kita sebut-sebut sekarang ini, ya, kata salib dalam bahasa Indonesia seolah-olah itu kami mencuri atau mengambil itu dari kitab Anda. Nah, lalu seolah-olah kitab Anda lebih dulu dari kitab Alkitab. Saya kira itu logika yang terbalik, ya. Nah, walaupun harus katakan misalnya, oh itu bahasa Indonesia, oh ya sudah kita tidak usah pakai bahasa Indonesia, berarti pakailah bahasa aslinya, ya. Jadi kalau tidak terima, oke. Nah, itu sebabnya kata yang di Alkitab itu sudah jelas itu ada stauros. Nah, ya. Nah, lalu di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata salib. Jadi jangan bilang bahwa itu tidak ada di dalam Alkitab. Nah, itu. Kemudian Bang Zuma memang sudah terlalu maju, ya, terlalu maju. Tadi pikiran saya adalah kita rapikan dulu di belakang ini bahwa itu belum rapi. Sekali lagi, kalau Bang Zuma menyangkali bahwa Yesus yang tersalib itu, nah lalu mulai cari-cari dengan dalil ABCD di dalam perjanjian lama dengan membangun sebuah opini atau mungkin dalil teologi
mungkin itu adalah Yudas, saya kira itu adalah salah kaprah. Sekali lagi, harusnya baca baik-baik secara utuh kitab Injil itu sebagai penyataan biografinya seorang yang disebutkan di situ. Itu adalah Yesus, mulai dari lahir sampai mati, sampai bangkit, sampai naik ke surga. Jadi tidak ada, sekali lagi saya katakan, celah untuk menempatkan pribadi lain siapapun selain daripada Yesus yang tersalib itu, kecuali masuklah dengan teologi lompat-lompat, masuklah comot sana lompat sini dan segala macam. Itu tadi saya katakan, karena Bang Zuma tidak konsisten tentang genre dari kitab Injil-Injil, sehingga membuat tafsiran pendekatan terhadap Injil-Injil seenak-enaknya saja. Padahal harusnya apa yang dinyatakan mulai dari awal, saya katakan seluruh kitab Perjanjian Baru selalu menyatakan Yesus di bagian pasal-pasal pertama, di pasal pertama dari semua kitab-kitab yang ada. Jadi tema, topik, tokoh yang disampaikan tidak bukan dan tidak lain adalah Yesus. Jadi kalau Bang Zuma masih tetap mau mencoba mengais di dalam Perjanjian Lama untuk menyatakan itu bukan Yesus, saya kira itu sudah salah kaprah. Nah, apa yang dibangun oleh Bang Zuma dengan cara yang demikian sekarang ini, kemungkinan itu adalah Yudas. Sekali lagi, itu adalah mencomot-comot ayat-ayat Perjanjian Lama, dan coba perhatikan baik-baik pun, mau pakai pasal yang ke-17 itu, ya, mau pakai yang pasal 17, mau pakai pasal yang ke-21, kita bisa masuk itu, Ulangan pasal 21, Ulangan pasal 17, silakan masuk ke dalam itu. Saya harus nanti sampaikan ke Bang Zuma, tidak ada di situ konsep yang dibicarakan sedetail atau seobjektif yang dikatakan oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ini hanyalah mau mencoba, moga-moga bahwa ada di situ yang bisa dikaitkan dengan Yudas. Oke, saya masuk ke dalam Ulangan pasal yang ke-17. Silakan membaca Ulangan pasal 17, ya, yang tadi disampaikan oleh Bang Zuma. Bagaimana soal, ya, mulai dari pasal 17 atau 21 tadi, Bang Zuma, ya. Oke, dimulai dari pasal 21, ya, ayat yang ke-22. Perhatikan di sana, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman dan selanjutnya. Coba memahami teks dalam konteksnya. Apa sih yang dibicarakan di dalam ayat itu? Betul disinggung soal hukuman mati, ya. Disinggung di situ hukuman mati, kemudian disinggung soal tergantung dan ada pada sebuah tiang. Ya, kemudian yang digantung itu adalah terkutuk. Justru seharusnya Bang Zuma harus membawa kitab yang begitu terang, yang sudah begitu jelas di dalam Injil-Injil, bahwa Yesus menyatakan dirinya disalib. Udah? Dan pemberitaan para penulis Injil menyatakan yang disalib itu terang adalah Yesus. Harusnya ketika clear di dalam kitab Injil-Injil, sekarang tinggal masuk ke dalam Ulangan pasal 21. Oh iya, berarti betul keberadaan atau makna yang mau dibangun di dalam penyaliban Yesus. Kalau Yesus bilang dia akan tersalib, berarti dirinya dinyatakan sebagai yang terkutuk. Ya, nah nanti kita lanjutkan soal penjelasan itu. Tapi setidak-tidaknya di dalam Ulangan pasal 21 tidak menyatakan oknum Yudas atau mengais-ngais dari hanya 2 ayat itu, lalu memaksakan di situ bahwa itu adalah Yudas. Ya, nah lalu berikutnya di dalam pasal berapa? 17 ya. Ulangan pasal 27. Oke, Ulangan pasal 27 sekali lagi Bang Zuma. Kutuk disinggung di situ. Itu dimulai dari pasal 27 ayat 13. Lalu ayat yang ke-15, ayat 16, ayat 17, 18 dan selanjutnya itu kata terkutuk. Sekali lagi Bang Zuma. Bang Zuma terlalu naif mengatakan bahwa keterkutukan di situ adalah sebuah dosa yang pada akhirnya berujung pada penyaliban. Itu tidak ada dibicarakan di situ.
Itu hanyalah peneguhan bahwa ini terkutuk, lalu dijawab semua itu dengan kata amin, tapi tidak menjelaskan konsekuensinya bahwa itu harus disalib. Bang Zuma tidak menemukan apapun di dalam konteks ulangan pasal 27 yang dimulai dari ayat yang ke-11, ada kedua 12 ucapan kutuk di situ, itu harus berkonsekuensi pada salib. Itu tidak ada. Coba lihat kata-kata terkutuk di dalam perjanjian lama di dalam konteks itu, termasuk di dalam pasal 28. Tidak dibicarakan di situ soal salib. Itu sebabnya saya katakan, jangan terlalu naif mengatakan kalau ada kata terkutuk dalam perjanjian lama, maka itu harus salib. Saya buat semacam penerangan kalimat begini. Tidak semua yang terkutuk itu harus digantung dengan salib. Tetapi sudah pasti yang tersalib itu adalah yang terkutuk. Jadi jangan bawa narasi bahwa semua dosa atau sesuatu yang bicara kutuk langsung itu salib. Jadi sekali lagi, kalaupun nanti Bang Zuma membuktikan, dan nanti saya akan bicara di depan, saya belum masuk soal Yudas. Dan nanti kalaupun Yudas menurut Bang Zuma memiliki dosa tertentu, nah lalu dia disebut sebagai terkutuk, hati-hati. Itu tidak berkonsekuensi terhadap salib. Jadi sekali lagi saya batalkan kembali bahwa Yudas tidak masuk di dalam konteks sebagai yang tersalib. Oke, itu dulu. Iya. Jadi tadi ada narasi yang Anda bangun bahwa kitab Anda duluan daripada Al-Quran. Sayangnya saya ini orang belajar, Bang. Saya orang belajar dan saya tidak pernah menemukan dalam original teks bahasa Yunani itu kata salib. Itu nggak ada. Bible Kristen setelah masuk ke Indonesia lah baru pandai-pandaian menggunakan kata salib itu. Yunaninya adalah boleh Anda gunakan xulon, bisa juga stauros, atau bisa cross. Dan itu tidak ada merujuk kepada salib. Sama sekali nggak ada. Nah ini yang perlu. Ini dicamkan ini, orang-orang Kristen Indonesia harus tahu itu. Supaya Anda bisa memisahkan antara ajaran Islam dan ajaran Kristen. Ketika berbicara mengenai salib, itu murni milik ya orang Islam. Apa itu salib? Orang yang digantung, bukan yang kayak begini. Digantung dengan tangan ke bawah. Itu salib. Kenapa dikatakan salib? Salib itu kata salabah. Salib ini, bagian ini. Sulbih. Jadi dia digantung bagian pusat ke pohon. Tangan dan kakinya menjulur ke bawah. Itu disebut salib. Itu yang dilakoni kemudian pada masa itu. Bukan yang kayak begini. Kecuali Anda ingin mempertahankan kata xulon. Kata xulon dalam bahasa Yunani ketika di Indonesia kan tidak kesalib, Pak. Xulon ketika di Indonesia kan, atau stauros ketika di Indonesia kan, itu larinya kemana? Kayu. Kayu. Apa? Kayu bakar. Wallahu alam. Kayu jemuran. Wallahu alam. Kita tidak tahu. Jadi jangan kemudian Anda bernarasi seakan-akan kami yang niru. Gak boleh. Sampaikan kebenaran itu meskipun pahit. Nah sekarang kita masuk ke dalam inti pembahasan kita. Siapa yang digantung di pohon ini? Apakah orang terkutuk atau orang mulia atau orang benar? Kalau dia orang terkutuk dan Anda mengatakan itu adalah Yesus, kasih bukti apa dosa-dosa Yesus sampai dia harus terkutuk. Saya sudah membuktikan bahwa yang terkutuk itu Yudas. Kenapa? Matius 26, nomor 14, nomor 15. Apa itu? Yudas menerima suap. Loh, apa hubungannya? Yes. Kenapa dikatakan dia terkutuk? Karena di dalam Ulangan 27, nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap. Berarti yang terkutuk siapa? Yesus atau Yudas? Yudas, Pak. Dan saya sudah buktikan dalilnya. Kan itu poinnya. Mana poinnya bahwa Yudas terkutuk? Makan suap. Mana dalilnya pemakan suap itu terkutuk? Ulangan 27 nomor 25. Coba. Jadi kita
kita mau kemana gitu loh. Jadi sesi ini Bapak lagi-lagi belum bisa menunjukkan dalilnya Yesus terkutuk. Dan saya sudah bisa menunjukkan dalilnya Yudas terkutuk. Itu satu. Sekarang yang kedua. Ini yang kedua. Ketika Galatia 3 nomor 13 mengatakan sebab ada tertulis. Saya mengatakan Paulus sedang mengutip Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Itu menurut saya. Tapi kalau saudara menolaknya, tolong tunjukkan. Galatia 3 nomor 13 itu tertulis di mana? Kalau saya tertulisnya di Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Kalau Anda menolak itu, tolong tunjukkan. Ini tertulis di mana? Silakan. Oke. Baik, Bang Zuma, saya mencoba untuk menyampaikan narasi saya dengan perlahan. Jadi ketika Bang Zuma terlalu maju, saya tetap rem. Jadi artinya begini, sekali lagi yang sudah Bang Zuma sampaikan itu sudah soal makna penyaliban. Ya, soal terkutuk menjadi kutuk, ya, itu sudah makna penyaliban. Saya tadi berpikir itu bukanlah ranah atau topik kita. Ya, tapi oke lah, karena selalu Bang Zuma bawa ke sana, buktikan bahwa Yesus itu berdosa apa, ya. Saya seolah-olah tidak mau masuk meladeni itu, sebab itu bukan tema kita. Tapi nanti saya akan bicarakan pada waktunya, ya, di depan nanti. Nah, jadi lagi karena tema kita di sini siapa yang disalib itu, saya harus sampaikan sekali lagi. Bang Zuma lari dari kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tolong disadari. Dan tidak mau membaca. Sekali lagi saya ajak Bang Zuma tolong dibuka Alkitabnya di sana. Tolong dibuka Alkitabnya. Saya akan bacakan kepada Bang Zuma, ya, dari Injil Matius, supaya terang siapa yang disalibkan itu. Atau menganggap itu bukan firman Allah, atau mau pakai jalur dalil lain. Saya akan katakan, di satu sisi, di hal tertentu, Bang Zuma kutip kitab Injil. Tetapi, soal yang tidak diterima, ditolak. Ini menurut saya sebuah logika yang tidak tepat. Ya, jadi kalau Bang Zuma mengambil konsep penyaliban, nah lalu untuk membuktikan siapa yang disalib itu sudah lompat sana-sini, menurut saya, Bang Zuma takut. Ya, membaca kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes secara terang siapa yang disalib itu. Silakan Anda berargumentasi ini dan itu, tapi teks Alkitab yang ditulis oleh orang yang sama di mana Bang Zuma mengutip dalil soal penyaliban itu dengan terang mengatakan bahwa itu adalah Yesus. Jadi kalau Anda mau lari, sebenarnya bagi saya itu boleh dianggap semacam sampah, sebab ayat Alkitab sudah terang di dalam Injil-Injil membuktikan bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Tetapi untuk membuktikan bahwa itu adalah Yudas, maka Bang Zuma coba bangun narasi dengan comot-comot lompat-lompat itu, ya. Jadi saya kira untuk tema ini, siapa yang disalib itu, bahwa itu jelas itu adalah Yesus. Sebab sekali lagi, genre-nya menuntut bahwa kisah yang dilukiskan, yang disampaikan oleh keempat Injil adalah satu tokoh. Baik itu yang lahir itu, baik yang di dalam peristiwa pelayanan sehari-hari itu, maupun nanti yang akhirnya tertangkap, maupun yang akhirnya diadili, maupun yang akhirnya terpaku di atas kayu salib, maupun yang akhirnya mati dan bangkit itu tetap di dalam satu tokoh. Jadi tak mungkin dan tak ada ruang, sekali lagi, bahwa itu adalah seorang Yudas. Oke, nah itu sebabnya saya rasanya tak perlu meladeni Anda di dalam pernyataan-pernyataan untuk mengaburkan bahwa itu adalah bukan Yesus. Tak perlu, sebab jelas itu adalah pernyataan teks Alkitab. Nah, sekarang saya membantah ya dari teks di mana kata Yudas dikutip di dalam Injil Matius. Coba, mari Bang Zuma, coba baca di sana Matius pasal 27. Oke, Matius pasal 27. Di situ LAI memberikan sebuah tema. Yesus diserahkan kepada Pilatus, lalu yang kedua adalah kematian Yudas. Nah, ternyata di situ disebutkan ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan
Suaranya hilang atau aku yang nggak dengar? Teman-teman? Dia hilang guru. Hilang suaranya. Oke, sudah. Apa? Suaranya hilang, Bang. Suara. Jaringannya jelek bener. Jaringan. Nah, itu data yang dikasih sama Dinda Mu'allaf Friends, ya, betul itu ya. Minta alamatnya langsung. Di Kisah Para Rasul 5 nomor 30, di situ tidak ada salib tertulis. Tapi di terjemahannya ada kayu salib, padahal original teksnya hanya tertulis apa? Xulon. Tidak ada salib, itu penambahan. Ya, betul. Good. Sulon itu bahasa Indonesianya kalau sasi Jawa disulah. Ya. Jadi dikatakan bahwasanya Tuhan nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantung pada kayu yang kamu bunuh dan kamu bunuh. Tidak ada penambahan, tidak ada kata salib di situ, nggak ada. Di KJV pun ditulis hanging. Mana anaknya tadi nih? Nah, sip. Nah, bukan salib, hanging on Ya. tree itu di KJV. Betul. Wah, kabur nih. Kayu kan? Mana orangnya? Ayo, saudara siapa namanya? Medika siapa namanya? Naik. Predika. Ini lagi bro, tapi saya lihat di bawah nggak ada lagi. Tunggu ya, lihat dulu ya. Berani-berani nantang. Nggak nantang sih, ngajak-ngajak. Ya, cuman dia mengerem katanya. Iya, dia nggak berdasarkan dalil kok. Dia sesuai dengan apa ya. Kalau seandainya itu tuh udah mudah sekali, Gurunda itu udah sesuai dengan data kok. Udah. Memang nggak bisa. Makanya udah susah kalau seandainya ngomongin masalah salib, masalah ini. Saya debat sama siapa juga, itu juga mudah, Gurunda. Kayak mantap lah Gurunda, mantap. Jadi selama ini Dinda dan Reni pernah jadi nyembah Yudas juga ya? Iya. Untuk sekarang bertobat. Alhamdulillah. Pas udah tahu, jadi akhirnya nggak jadi deh, gitu. Maka tadi aku udah ini, Gurunda ini jadi referensi nggak gitu kan? Katanya Gurunda udah sebut itu keren. Ya. Keren itu. Sulam. Jadi Sulon itu kan bisa kayu segala macam. Mereka Ya. menjadikan itu salib itu dari mana gitu loh. Saya juga nggak tahu. Dari Al-Quran. Iya makanya Dari Al-Quran. di situ Gurunda. Udah jelas kan. Ya baru lagi. Boy. Yap. Boy Muslim Kristen bang. Muslim bang. Oh mus. Ya, siap. Kalau mau disampaikan bang sebelum gantian, sisain tempat. Kita tunggu aja dulu, mana tahu Iya. beliau punya kuota habis. Tapi sebenarnya tadi sih kalau mau difokuskan gitu ya, apakah memang Kristen yang tadi ini mengakui kalau Yesus itu orang jahat, pengkhianat, Itu dia. makan suap, terkutuk gitu loh, itu dulu gitu loh. Nah kalau sudah mengaku Yesus seperti itu ya dialah yang disalib. Disalib. Nah tapi sebelah kirinya juga ada Yudas, nggak boleh. Yudas juga seperti itu, jadi Yesus di tengah, Yudas di kiri, gitu ya. Yang sebelah kanannya kan 3 orang tuh, sebelah kanannya bom atau Pak Gilbert, gitu. Kan clear kalau begitu loh, clear gitu loh. Gitu ya. Iya harus clear ciri-ciri orang yang disalib. Kenapa dia disalib begitu? Ini kok ada lagu harus clear itu kenapa dia harus disalib? Gitu ya. Itu loh. Beliau mana beliau? Belum ada, ya belum naik. Bentar loh saya cek dulu. Oke. Disayangkan ya. Ya intinya Yesus Matius 26 nomor 24.
anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Berarti kata grapo di situ harus merujuk kepada apa yang sudah tertulis. Nah, perjanjian baru pada saat Yesus mengatakan itu belum ada. Berarti perjanjian baru tidak bisa jadikan rujukan tentang penyaliban. Kedua, Lukas 24 nomor 44. Aku berkata-kata, apa yang aku katakan ketika aku bersama-sama dengan mereka, bahwa harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam Taurat, dalam Mazmur dan kitab para nabi. Berarti di sini rujukannya lagi-lagi bukan terkait dengan yang tertulis di perjanjian baru. Nah, yang paling hebatnya lagi nih, yang ada di Matius 16. Ketika Petrus kemudian melarang Yesus untuk jangan pergi supaya tidak disalibkan, sampai Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis." Aduh. Sebab kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Elohim. Kau hanya memikirkan yang dipikirkan manusia. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan Elohim. Sekarang yang dipikirkan Elohim itu yang di perjanjian lama atau di perjanjian baru. Yesus memang harus pergi sesuai dengan yang dipikirkan oleh Elohim. Apa itu? Yesus dibawa ke pembantaian. Begitu sampai pembantaian, dia diselamatkan dan digantikan oleh orang fasik. Amsal 21:18, Amsal 11 nomor 6, 7, 8 gitu loh. Yesus hebat. Memang dia hebat, Yesus hebat. hebat. Makanya Iya, dia tidak hebat. bisa dibunuh, makanya nggak bisa disalib. Yesus hebat. Karena Tapi hebat. di Al-Quran nggak ada Yesus. Yesus hebat sekali. Di Iya, Al-Quran memang. ada Yesus. Kalau di Al-Quran Yesus hebat. adanya Nabi Isa. Di Al-Quran itu Nabi Isa. Iya, Yesus hebat. Ya, Banyak memang. yang menjunjung tinggi. Menjunjung tinggi. Sayangnya di tempatmu dikutuk. Kenapa dia turun? Gue sengaja naikin, dia turun cuman gitu doang. Saking karena hebat makanya dia tidak di ini. Beliau kembali lagi nih. Oke. Tolong di-mute dulu Bang Andre. Jadi gini beliau Pradika gitu ya. Langsung ke temanya begitu loh. Kenapa sih Anda ngotot banget itu Yesus disalib? Apa kriteria Yesus disalib? Gitu dulu. Kenapa dia disalib? Apa kriterianya begitu loh? Silakan. Oke, baik. Sekali lagi, saya pikir untuk penyaliban bukan bicara kriteria, tapi kita mau jujur laporan daripada teks. Ya, jadi soal nanti maknanya kita boleh lanjutkan. Tetapi soal apa yang tertulis, siapa yang disalib, itu begitu terang di dalam Alkitab. Nah, saya menyayangkan kenapa tutup mata terhadap berita Injil-Injil yang menyatakan bahwa yang tersalib itu adalah Yesus. Kenapa tidak mau membaca itu dan kenapa tidak mau menerima itu? Sementara soal konsep penyalibannya diambil dari situ. Saya pikir ini kan tidak fair. Ya, saya tahu akan banyak menolak satu kali penyaliban Yesus, sebab itu adalah inti kekristenan dan itulah pusat daripada teologi Kristen yang akhirnya penyelamatan. Dan harus mati-matian itu harus ditolak. Tetapi sayang bahwa Alkitab justru begitu terang benderang, mulai dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dan akhirnya sampai ke depan, itu begitu tegas mengatakan dan pasti dinyatakan Yesus mati. Ya, nah jadi sekali lagi, kalau mau dibawa konsep Yudas, saya lanjutkan yang tadi, mohon maaf ya, saya kepotong. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Injil Matius dulu. Kalau misalnya Bang Zuma menyatakan itu adalah Yudas berdasarkan dalil-dalil yang tadi, justru saya akan bantah lagi. Perhatikan, kalau memahami Alkitab dengan normal saja. Di dalam Matius pasal yang ke-27 mengatakan bahwa setelah Yudas mengetahui bahwa Yesus itu telah dijatuhi hukum mati, dia menyesal. Nah, lalu sikap atau tindakan dia yang selanjutnya adalah ayat yang kelima itu. Perhatikan, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ. Perhatikan, pergi dari situ selanjutnya dan menggantung diri. Oke. Nah, pasal 27 dengan ayat-ayat yang saya baca itu baru Yesus di hadapan Pilatus.
Sementara persidangan demi persidangan masih lanjut di ayat-ayat berikutnya. Tetapi Alkitab sudah mengatakan bahwa Yudas sudah pergi dari situ. Jadi bagaimana mungkin Yudas menjadi aktor yang diadili sampai dibawa ke Golgota sana, kemudian sampai digantung di kayu salib sana. Sementara Yudas dinyatakan oleh Alkitab, dia sudah tidak berada di situ dan sudah menggantung dirinya. Jadi jelas di dalam proses demi proses yang terjadi di dalam Injil-Injil sampai kepada penyaliban sudah tidak ada Yudas. Jadi tidak usah dipaksa. Jadi sayang argumentasi panjang lebar, dalil sana lompat sana sini untuk membuktikan itu Yudas, padahal di persidangan yang dijelaskan oleh 4 Injil itu tidak ada lagi yang bernama Yudas di situ. Nah, lalu Yudas yang mana? Ya, Yudas bayangan. Oke, silakan. Nah, itu sebabnya kalau kita melihat secara terang, secara baik ayat ini, secara kronologis, maka Yudas itu tidak punya tempat untuk dipaksakan ada di situ. Tapi tidak apa-apa. Saya sekali lagi sangat-sangat memahami pendapat Zuma dan kawan-kawan yang menyatakan itu adalah Yudas. Saya sangat memahami sebab memang tidak mengerti genre, jenis sastra dan maksud yang dipakai oleh penulis Injil menggunakan sastra biografi kepada penyataan atau melaporkan soal peristiwa penyaliban. Cukup Bang, gantian. Atau mungkin ya daripada tidak ada jawaban mungkin paksakan Yudas. Oke, jadi sekali lagi Yudas tidak ada di situ. Yudas sudah mati dengan caranya dia, ya. Dia menggantungkan diri. Tapi sekali lagi, oh ini karena mungkin akan dipakai. Oh ini buktinya menggantung. Perhatikan, di dalam perjanjian lama konsep yang dipakai soal menggantungkan orang, tidak ada konsepnya di situ naik sendiri lalu mati sendiri di situ. Tidak, itu adalah tindakan pasif yang dialami dari tindakan pihak lain. Sementara baik nanti cek di dalam teks asli maupun di dalam Matius pasal 27 bahwa soal yang disebut menggantung diri, ya, menggantung diri adalah tindakan seorang Yudas yang dalam istilah Yunani disebut medial, bahwa dia melakukan sebuah tindakan itu dan dia kena tindakannya itu sendiri. Soal Yesus tersalib, Yesus adalah yang saya sebut kena tindakan disalibkan, ya. Jadi dia disalibkan. Jadi kalau kita pakai dengan tema di sini kata pasif itu disalib, Yudas kapan disalib? Sebab dia sudah mati menggantung diri. Jadi maaf sekali saya katakan soal Yudas yang mati disalib atau yang menggantikan Yesus atau yang bukan Yesus itu, saya kira itu batal demi konsistensi kita terhadap teks. Nalar apapun kita pakai, kita tidak akan ketemu. Oke, cukup Bang, bisa gantian. Soal ayat-ayat yang dalam PL yang tadi yang dipakai oleh Zuma itu dan ini, oke. Itu lompat-lompat. Oke, terima kasih. Baik, saudara ya, kalau Anda menjadikan alasan Yudas itu gantung diri, itu tidak benar. Dan itu tidak, kenapa saya katakan tidak benar? Karena dia tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Kenapa saya katakan bahwa tidak bisa dijadikan sebagai rujukan? Karena cerita dari pewarta antara Matius dengan Lukas itu bertentangan. Dan pertentangannya itu bukan main, kontradiksi, kontroversi. Orang yang menggunakan akal sudah pasti menolak itu. Kenapa? Karena di dalam Matius 27, nomor 5, nomor 6, nomor 7, Yudas melemparkan uang hasil suap, lalu gantung diri. Oke? Dia tidak beli tanah. Itu di dalam Matius. Yudas tidak beli tanah. Dia membuang uang 30 perak itu, 30 keping perak, lalu gantung diri. Yang membeli tanah adalah imam-imam.
Sedangkan cerita Lukas, Lukas 1, 18, 19, jelas sekali yang ada di sana adalah Yudasnya yang membeli tanah, lalu gantung diri. Di Matius 27 yang membeli tanah adalah imam. Oke? Di Kisah Para Rasul cerita Lukas yang membeli tanah adalah Yudas. Apakah sama antara Yudas yang membeli tanah dengan imam-imam yang membeli tanah? Sama atau tidak? Tentu tidak sama. Berita ini datang dari pengarang-pengarang kitab saudara. Maka karena kontradiksi dan kontroversi ceritanya tertolak demi akal sehat. Jadi tentang Yudas gantung diri, hoax. Baca Matius 27 nomor 5, keterangannya di bawah. Mati pada saat itu hanya bisa dilakukan dengan cara disalibkan. Jadi yang disalib itu Yudas. Saya langsung to the point, karena Anda kesana kemari, entah apa-apa yang Anda bahas ini. Entah apa-apa yang Anda bahas sana sini, Anda tidak mau. Kenapa saya tidak mau menggunakan Matius, Lukas, Markus, Yohanes, Paulus, surat-suratnya? Kenapa? Karena Yesus tidak menyinggung kitab itu. Yesus hanya menyinggung Taurat, Mazmur, kitab para nabi. Di awal saya sudah sampaikan kepada saudara, Lukas 24 nomor 44. Yang tertulis tentang aku di dalam Taurat, di dalam kitab para nabi, kitab Amsal, kitab Mazmur, itulah yang harus tergenapi. Anda menggiring saya untuk Lukas, Markus, kepergian Yesus berdasarkan Matius. No. Nih. Kepergian Yesus itu berdasarkan yang tertulis di dalam Taurat, di dalam Mazmur, di dalam Amsal, bukan di dalam Matius. Matius itu cuman pewarta yang menuliskan kejadian yang terjadi puluhan tahun lalu dituliskan. Begitu juga Lukas. Makanya antara Lukas dan Markus itu bertentangan satu sama lain. Saya ulang lagi kepada saudara. Matius menceritakan bahwa Yudas melemparkan uang lalu bunuh diri. Kalau dia bunuh diri, siapa yang beli tanah? Bukan Yudas, tapi imam-imam. Tapi kalau di Kisah Para Rasul tulisan Lukas, Yudas beli tanah dulu lalu bunuh diri. Gimana mau dipercaya cerita-cerita bertentangan kayak begini? Makanya saya tidak pakai itu. Karena Yesus memang juga mengatakan anak manusia memang harus pergi berdasarkan apa yang sudah tertulis tentang dia. Matius 26 nomor 24. Berarti yang sudah tertulis, jangan yang baru akan tertulis. Karena pada saat Yesus mengatakan perkataannya di dalam Matius 26 nomor 24, kitab Anda perjanjian baru itu belum tertulis. Berarti yang dimaksud Yesus adalah Taurat, Mazmur, Amsal. Itu yang dimaksud Yesus, Pak. Makanya saya mengatakan kepada saudara, apa dasarnya Yesus itu terkutuk? Anda tidak bisa menunjukkan dalil. Anda mengatakan, oh saya harus rem, nggak boleh terlalu jauh, karena Anda tak berdaya. Nah, sekarang yang kedua, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Itu tertulis di mana? Saudaraku juga tidak tunjukkan jawabannya. 2 PR yang sebenarnya Anda tahu jawabannya, tapi Anda nggak mau menunjukkan. Kenapa? Karena kapan ini Anda buka, maka Kristen bisa gulung tikar. Kan terbukti mereka menyembah Yudas selama 2000 tahun. Oke, silakan Anda bernarasi. Minum dulu ya. Ya, baik. Ya, baik Bang Zuma, makasih. Lagi ya, saya mengerti kutipan Bang Zuma yang berkata bahwa Yesus mengacu kepada perjanjian lama soal dirinya
karena Injil-Injil belum ditulis. Ya betul, logikanya begitu. Tetapi sekali lagi tolong dipahami. Apa yang dimaksudkan oleh Yesus soal pernyataan itu berawal ya di dalam Lukas pasal 24 itu dari ya saya pakai istilah kekecewaan dua murid yang sedang berjalan ke Emmaus, di mana Yesus yang mereka sudah ikuti, yang mereka sudah mungkin ya gadang-gadang untuk menjadi raja politis, ternyata mati. Maka mereka sedikit kecewa. Nah, lalu Yesus menyinggung itu, betul. Nah, dalam pernyataan Yesus mengatakan, kamu tidak membaca atau kamu tidak memahami soal Mesias di dalam Perjanjian Lama, bahwa Mesias itu adalah Mesias yang menderita, ya. Jadi bukan untuk konteks di dalam yang tadi abang sebutkan, mau Amsal kah, mau Mazmur kah, mau kitab Ulangan kah, bukan konteks itu, tapi konteks derita Mesias, ya. Dan sekali lagi, Yesus yang omong di situ, sedang berbicara di situ adalah posisi dia yang sudah bangkit, ya. Jadi ya lagi, Bang Zuma di satu sisi buka mata, di sisi yang lain tutup mata demi kepentingannya supaya tercapai, tapi sayang tidak akan tercapai. Sorry. Nah lalu yang berikutnya, abang berkata bahwa ternyata apa yang dilaporkan oleh Matius dan apa yang dilaporkan oleh Lukas itu, wah itu hoax. Wah, berani sekali bilang itu hoax. Bagus. Tapi saya tantang Anda untuk membawa Anda memahami apa yang disebutkan di dalam Matius dan apa yang disebutkan di dalam Kisah Para Rasul, ya. Semoga abang masih ada di sana, ya. Perhatikan di sana. Kita masuk ke dalam Matius pasal yang ke-7, 27. Matius pasal yang ke-27 memang ada di sana, ya. Kita akan baca di pasal 7 tadi. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Sementara di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-18 kata membeli juga muncul di situ. Tetapi objek pembelinya seolah-olah berbeda. Saya baca, disebutkan di situ, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Sekali lagi, hati-hati Bang Zuma. Ya, boleh nanti cek ada kata suap tidak untuk, ya, kata suap tidak untuk seorang Yudas atau di dalam praktek itu. Saya kira tidak ada. Justru yang ada adalah disebut upah. Silakan searching. Ya, lihat KBBI, lihat bahasa lain kalau tidak percaya bahwa Yudas tidak disebut sebagai penyuap atau yang disuap, tetapi dia disebut sebagai penerima upah. Jadi jangan karang-mengarang, Bang Zuma. Oke. Nah, sekarang kita kembali kepada topik yang Anda bilang itu tidak bersesuaian. Di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-7 itu menggunakan kata agorasan. Ya, kata agorasan itu betul itu membeli, ya. Tetapi yang di dalam Kisah Para Rasul yang pertama ayat 18 itu menggunakan ekte tato. Ya. Dua kata ini di dalam terjemahan bahasa Indonesia memang betul diterjemahkan dengan kata yang sama dengan membeli. Tetapi sekali lagi, sebagai yang biasa dipakai untuk sebuah membeli dengan konsep transaksional, jual beli barang, ya. Jadi kalau seseorang menjual lalu membeli, maka dipakailah yang Matius pasal yang ke-27, ya, dengan kata agorasan. Tetapi kata yang dipakai di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 18, kata membeli ekte tato, itu adalah sebagai semacam metaforis, ya. Contoh, kalau kita misalnya ke toko lalu kita bilang begini, saya mau membeli, ya, anggaplah misalnya 1 kilogram gula, itu menggunakan kata agorasan. Tetapi kalau misalnya kita mendengar istilah lu jual, gua beli, ya, sama-sama membeli, tidak ada transaksional di situ, tidak ada harga yang diberi di situ, itu tidak bermaksud demikian. Itu yang dipakai ekte tato. Jadi dua ini bukanlah berarti sama-sama membeli di dalam konteks transaksional. Yang bertransaksional adalah, ya,
Matius pasal 27 ayat yang ke-7. Berarti yang membeli tanah itu yang membeli tanah itu adalah mereka. Itulah orang-orang atau pemimpin-pemimpin atau bangsa Yahudi atau imam-imam. Mereka yang membeli. Tetapi hasil belian itulah yang diberikan kepada seorang Yudas. Maka disebutlah dia bahwa Yudas membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Jadi tolong ini dibedakan penggunaan dua kata itu. Jadi ini bukan kontradiktif. Yang artinya saya kembali menyatakan kepada Bang Zuma, kalau abang membantah jika Yudas tidak ikut disalib, tetapi memakai narasi yang tanda petik tidak bersesuaian, saya sudah jelaskan itu bukan tidak bersesuaian. Tetapi bukan itu poinnya Bang Zuma. Poinnya adalah bahwa tidak ada kematian yang diakibatkan oleh pengadilan demi pengadilan dan proses yang begitu panjang sampai di Golgota sana. Lalu ternyata itu adalah Yudas. Tidak ada itu. Sekali lagi kita setuju. Anda setuju bahwa Yudas mati. Soal matinya yang tadi apakah membeli tanah dan segala macam lalu bilang itu tidak bersesuaian, lalu itu membatalkan soal dia mati, lalu memberi ruang, oh berarti ada yang disalib itu tetap Yudas. Sorry, tidak ada di situ. Jadi mohon maaf, Bang Zuma tidak punya tempat untuk memaksakan sekali lagi bahwa yang tersalib itu adalah Yudas. Oke, lanjut Bang. Saudara tidak memberikan satu jawaban pun dari dua persoalan yang saya ajukan. Yang pertama, dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia setara dengan hukuman mati? Yang kedua, di mana tertulis yang kemudian diambil oleh Paulus dalam Galatia 3 nomor 13? Dua poin ini Anda nggak jawab. Oke? Nah, terkait yang saya katakan tadi, Anda berkata, di mana Yudas disuap? Di awal tadi saya sudah katakan kepada saudara, Matius 26, nomor 15, nomor 16, di situ ada kata didomi. Apa yang engkau akan berikan kepadaku kalau aku bisa bisa menunjukkan tempat persembunyian Yesus? Apa yang bisa kau berikan? Didomi. Apa yang kau bisa suapkan ke aku sehingga ada 30 keping uang yang dilempar kemudian oleh Yudas? Itu hasil suap. 30 keping uang perak itu apa? Suap. Itu loh bukti suapnya. Sedangkan Tuhan di dalam Matius 27, Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap demi untuk menyerahkan orang yang benar dan memutarbalikkan kebenaran. Itu satu. Amsal 17 nomor 23. Orang fasik adalah orang yang menerima suap. Orang fasik adalah orang yang menerima suap untuk kemudian menyerahkan orang yang benar. Coba. Saya sudah menunjukkan datanya. Yang terkutuk, yang menerima suap, yang berkhianat, udah kutunjukkan datanya. Yesus mana Anda tunjukkan data kalau dia itu pantas kemudian setara dengan hukuman mati dosanya? Nah, ada? Tidak ada. Di mana tertulis terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib? Anda tidak menunjukkan. Saya menunjukkan. Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Coba. Yang Paulus kutip Ulangan 21 22. Seseorang yang dihukum mati karena melakukan dosa yang setara dengan hukuman mati. Pertanyaannya, dosa apa yang dilakukan Yesus sehingga setara dengan hukuman mati? Tak ada. Yudas, dosa apa yang dilakukan oleh Yudas sehingga setara dengan hukuman mati? Suap. Mana dalilnya? Matius 26 15 16. Ada dalilnya.
Anda tidak ada dalil. Bagaimana Anda mau melawan saya? Jadi saya katakan bahwa saudara-saudara menuhankan Yudas sudah hampir kurang lebih 2000 tahun. Kecuali saudara bisa menunjukkan ke saya, oh bukan di Ulangan 21 Bang Suma, tertulisnya di sini. Mana? Oh, Yesus memang terkutuk Bang Suma karena memang dia punya dosa setara dengan hukuman mati. Apa dosanya? Oh, Yesus memang adalah manusia yang dikutuk oleh Elohim disebabkan karena begini. Apa sebabnya? Mana dalilnya? Kan tidak ada, semuanya hanya doktrin, dogma. Ujung-ujungnya lari ke surat Paulus. Untuk itulah Yesus mati, supaya dia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Kan ujung-ujungnya ke situ kan? Ujung-ujungnya ke sana. Nah, ini kesempatan untuk membuktikan, mumpung yang menonton kita ini 5.000. Yang di TikTok puluhan ribu. Yang di YouTube ada beberapa channel yang lagi live. Saatnya Anda membuktikan Yesuslah yang disalib. Dasar pijakannya satu, Yesus pernah makan uang suap, makanya dia terkutuk. Mana dalilnya? Saya kira begitu Bang, gak usah terlalu panjang lebar. Terkait dengan Yudas, saya sudah berapa kali menunjukkan ini. Matius 27 nomor 5, catatan di bawah sangat jelas. Mati pada saat itu hanya bisa dilakukan dengan cara disalibkan. Titik. Itu yang terjadi terhadap Yudas, disalibkan. Sesuai dengan catatan kaki Matius 27 nomor 5 di Alkitab Sabda. Itu internal saudara sendiri yang mengatakan itu. Oke? Saya kira mana dia? Jatuh lagi. Saya kira jelas ya teman-teman sekalian bahwa apa yang dituangkan Al-Quran kemudian wa qaulihim innal qatalnal masiha Isa bin Maryam, sorry hilang lagi, Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbihalahum, itu tidak bisa dibantahkan. Demikian, silakan. Oke, baik Bang Zuma. Bang, ya saya kira begini, Bang Zuma ini, ya sebelum saya tanggapin yang pertanyaan tadi, cuman saya tanggapin yang terakhir ini. Bang Zuma ini sebenarnya membangun sebuah doktrin, membangun sebuah paham lah, begitu ya, bahwa yang tersalib itu adalah seorang Yudas. Tapi acuannya adalah catatan kaki Alkitab. Sorry Bang Zuma, kasihan sekali ya. Abang lebih mempercayai catatan Alkitab, catatan kaki, tapi teks abang tidak mau percaya. Oke, makasih. Tapi jelas bahwa ketika abang berpondasi yang demikian, maka bangunan doktrin atau paham atau dalil yang abang sampaikan sangat-sangatlah lemah dan sampah. Oke, saya lanjutkan lagi bahwa saya lanjutkan lagi. Abang mungkin merasa penasaran dan mungkin tetap berkata bahwa saya menghindar dan tidak mau menjawab soal mana bukti atau mana dosanya Yesus sampai akhirnya ia disalib. Sekali lagi Bang, saya lagi konsisten dengan tema. Sekarang kita sedang mencari siapa yang disalib itu. Nah lalu setelah itu maka kita membicarakan makna salib. Maka pertanyaan abang itu hanya bisa dijawab setelah kita bergeser dari topik ini, yaitu makna salib. Ya, tetapi clearkan dulu sekali lagi bahwa yang tersalib itu adalah Yesus dan Yudas tidak ada ruang untuk dia sebagai yang tersalib. Mau pakai dalil dari narasi teks maupun dari eksposisi maupun dari keraguan Anda atau mau lompat-lompat pun, saya kira itu tidak memberikan jawaban yang sangat-sangat fundamen. Nah, oleh karena itu sekali lagi tidak ada Yudas yang disalib. Nah, sekarang kita bergeser, tidak apa-apa. Jika begitu, kenapa Yesus tersalib? Kan begitu. Adakah alasan untuk dia menjadi tersalib? Ini kita sudah bergeser. Nah, jadi terima kasih dengan
dengan alur cerita ini. Di satu sisi berarti sudah menerima pandangan saya atau apa yang Alkitab katakan bahwa Yesus tersalib. Nah, mari kita kembali ke Alkitab di dalam Matius pasal yang ke-20 tadi, ya. Matius pasal yang ke-20 adalah sebuah pernyataan dari Yesus langsung bahwa dia sadar dia akan disalibkan. Yesus adalah orang Yahudi. Yesus Oke Bang Zuma, makasih. Oke, Yesus adalah orang Yahudi. Ya, itu biasa kayak Bang Zuma itu begitu. Nah, Yesus adalah orang Yahudi, dia tahu itu perjanjian lama. Ketika dia menyampaikan bahwa dia akan disalib, tentu dia dalam sebuah pemahaman yang betul dan kesadaran yang penuh. Maka artinya dengan pernyataan itu kita lari dengan pernyataan bahwa kalau dia sudah mengatakan dia disalib, dan akhirnya kisahnya pun menunjukkan dia disalib, berarti Yesus sadar bahwa dirinya akan ditempatkan sebagai orang yang terkutuk. Oke? Sekali lagi tadi saya juga katakan, tidak semua yang terkutuk itu harus disalibkan. Tetapi siapa yang tersalib itu sudah pasti adalah yang terkutuk. Oke ya. Nah, jadi ketika Yesus menyatakan dirinya disalib, berarti dia menjadi yang terkutuk. Dan itulah yang dibunyikan yang ada di dalam kitab Ulangan tadi, ya. Jadi di dalam Ulangan itu, ya, ketika menyampaikan pasal 22, ya. Ya. Ketika kita melihat baik pasal yang ke-20, saya sebenarnya tidak masuk ke 21, tapi saya ke 27, tapi masuk ke 21. Pasal 21, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada tiang, pada sebuah tiang. Nah, lalu dilanjutkan, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jadi kalau Yesus sadar bahwa dia adalah sebagai yang tersalib, maka dia sadar bahwa dia akan dinyatakan sebagai yang terkutuk. Maka itulah yang dikutip oleh Paulus di dalam Galatia yang dari tadi sudah abang singgung-singgung itu. Saya dari tadi belum masuk di situ untuk mengklirkan siapa yang disalib. Tapi sekarang kita masuk. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, ya. Jadi kutipan Paulus ini jelas ini punya landasan yang kuat dari Ulangan pasal 21 tadi. Tetapi yang menyatakan Yesus disalib bukanlah Paulus, bukanlah kesepakatan, bukanlah bukanlah konspirasi orang-orang atau pemaksaan doktrin dan segala macam, tapi jelas biografi yang dilaporkan oleh 4 Injil itu bahwa Yesus tersalib. Oke? Nah, sekarang Paulus hanya menjelaskan makna dari penyaliban itu. Di situ sudah dijelaskan bahwa kalau ada seseorang yang tersalib, berarti dia dinyatakan sebagai yang terkutuk. Dan jika Yesus adalah sebagai pribadi yang terkutuk, berarti dia dinyatakan, baik itu di dalam Korintus, dia dinyatakan sebagai yang berdosa. Ya, dia dinyatakan berdosa, tapi bukan dosa dia. Nanti kita akan masuk ke Yesaya pasal 53, bahwa segala sesuatu yang akhirnya ditanggung atau ditimpakan kepada Yesus yang adalah Sang Mesias, murni semuanya total adalah karena pelanggaran kita, karena dosa kita, dan demi penebusan. Jadi makna salib itu jelas bahwa itu adalah sebagai yang menanggung kutuk, dinyatakan berdosa. Tetapi Paulus maupun juga Yesus, maupun Yesus di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 45 menyatakan
bahwa dia akan mati untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi, bagaimana dia bisa dinyatakan sebagai yang terkutuk? Ya karena menanggung dosa dunia, dosa manusia, atau dosa yang ditanggungkan kepada dia. Oke, makasih. Ya, Silakan. jadi intinya itu di situ. Tepuk tangan dulu. Jadi Yudas ini dijual ke Roma, itu intinya itu. Penebusan dosa, penebusan dosa, penebusan dosa, penebusan dosa, penebusan dosa. Itu siapa yang tidak mau dosa-dosanya dihapuskan coba? Siapa? Mencuri, merampok, memperkosa, dan seterusnya. Beban itu dilimpahkan kepada oknum lain. Siapa yang nggak mau? Semua orang mau. Inilah makanya orang-orang yang lemah akal begitu cepat menerima konsep itu. Keren kan? Malamnya memperkosa, siangnya mencuri. Oh Tuhan, hapus. Nah, ini. Tapi sangat disayangkan. Ini sudah berapa jam? 2 jam loh. 2 jam. Dalilnya mana? Dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia dihukum mati setara dengan hukuman mati? Dosa apa sampai dia dikutuk? Tertulis di mana? Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. 2 jam loh. Habis waktu kita untuk hanya mendengarkan itu. Ocehan-ocehan saudara kita predikal ini. Nah, sementara pengukuhan saya katakan bahwa saudara menyembah Yudas itu semakin kuat. Anda tak bisa membantah argumentasi itu. Apa yang Anda jadikan landasan? Kecuali yang tadi, muaranya itu, oh dosa kita. Nanti itu larinya ke Yesaya 53, Mazmur 22 lah segala macam. Daniel 7:14 segala macam. Apa-apaan itu Pak? Ini yang kita minta ini adalah keautentikan daripada penyaliban itu tertuju kepada Yesusnya. Manusia suci, hamba suci, anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan, bunuhlah dia. Untuk dosa-dosa kalian, mana ada yang kayak gitu. Tadi di awal Lukas 24:44 harus tertulis tentang aku di dalam Taurat, kitab para nabi, di kitab Mazmur. Mana di dalam kitab Taurat? Bunuhlah orang yang benar supaya aku membenarkan orang yang bersalah. Mana? Tak ada Pak. Tak ada. Justru kalau kita melihat nih di dalam kitab yang tertulis menurut Yesus sendiri, ya, terkait dengan orang yang makan suap. Contoh misalnya dalam Keluaran 23 nomor 8. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat orang buta, orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Suap jangan kau terima. Kemudian juga diterangkan Ulangan 16 nomor 19. Sangat jelas dikatakan di sana bahwa janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang bijaksana dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Di mana lagi? 1 Samuel 8 nomor 3. Diterangkan juga sangat jelas di sana. Tetapi anak-anak itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, mereka menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Di mana lagi? Ayub 15 nomor 34. Apa yang diterangkan di sana? Karena kawanan orang-orang fasik tidak berhasil, dan api memakan habis kemah-kemah orang yang memakan suap. Di mana lagi diterangkan? Amsal 17 nomor 23. Yang sering saya bawakan itu, orang fasik menerima suap dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan yang benar. Di mana lagi diterangkan? Yesaya 1 nomor 23. Suap. Jangan kau makan suap, jangan kau makan suap. Karena suap itu membelokkan ajaran yang benar. Jangan makan suap, jangan terima suap. Karena suap akan membuat keadilan itu hancur lebur, memutarbalikkan kebenaran. Yang benar jadi salah, yang salah menjadi benar. Yesus yang benar jadi korban, yang harusnya jadi korban tidak jadi korban. Ini data Pak. Nah sekarang yang kita minta datanya, Yesus pantas disalib. Kenapa? Dia terkutuk. Mana dalilnya? Oh enggak ada dalilnya Bang. Kok bisa gitu? Karena dia mati itu untuk dosa-dosa kita. Mama. Tak ada itu dalam konsep. Tak ada konsep itu Bang. Tak ada. Nah sekarang kita lanjut. Kita naik level sedikit nih. Sekarang sudah 2 jam.
jam nih, kasihan yang nonton. Kita naik level. Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Tidak usah terlalu panjang bernarasi. Di dalam Yohanes 6 nomor 70. Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Satu, untuk supaya Yesus disalibkan, atau supaya Yesus jangan disalibkan. Ingat, iblis. Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Agar Yesus disalib atau agar Yesus tidak disalib? Iblis. Kalau Tuhan, sebelum Anda jawab, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbiha lahum. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zan wa ma qatalu yaqinan." Itu kata Al-Qur'an. Mereka membunuh, mereka menyalibkan, tapi mereka tidak yakin yang mereka bunuh itu adalah orang yang benar-benar tertuju kepada apa tujuan mereka, kepada oknum yang benar-benar jadi tujuan mereka untuk membunuhnya. Itu Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Satu. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Yaitu salah satunya, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi menurut Tuhan, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah itu adalah kekejian dan perkara yang sangat dibenci oleh Tuhan. Amsal 6 nomor 16. Ini takarannya. Kemudian Yesus dibunuh. Tuhan mengatakan, no, tidak boleh. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Tuhan tidak mau. Tapi iblis, kita lihat apa tujuannya iblis merasuki Yudas. Apakah iblis sama dengan Tuhan, yang mana Tuhan tidak mau Yesus disalib, atau iblisnya sama dengan Kristen, mau agar Yudas disalib? Iblis kita uji, dia berpihak di Kristen atau iblis berpihak ke yang lebar juga, dan ya panjang lebar, dan saya juga bingung, poin-poinnya banyak sekali, tapi saya sudah menangkap, mencoba memahami begini. Ya, lagi di awal tadi saya sudah katakan, sekali lagi, kalau kita bicara soal pemaknaan salib, maka saya kira itulah yang harus ditolak oleh kawan-kawan dari sebelah, makna salib itu. Dan saya sudah buktikan bahwa makna salib itu jelas, itu adalah penebusan. Oke. Nah lalu soal seolah-olah itu adalah sesuatu yang gampang, baru berdosa malam ini lalu ditebus, diselamatkan. Saya kira itu tidak pernah menjadi ajaran Kristen atau ajaran Bible. Jadi itu adalah sebuah guyonan, ya, yang datang dari luar kepada pihak Kristen, tapi itu tidak pernah dilakukan oleh kelompok kekristenan. Oleh karena ada penebusan atau Kristus sudah menebus kita lalu kita akan berdosa dan macam-macam, tidak ada itu. Oke. Nah, saya mau coba lagi ya. Jadi berpegang teguh bahwa itu adalah Yudas yang disalibkan. Saya kira
lagi silakan saja, tetapi itu adalah bukan teks Alkitab. Justru menjadi pertanyaan saya kepada Bang Juma, kira-kira buatlah yang setara. Jika Alkitab menyatakan Yesus disalib dengan terang, maka berikanlah ayat-ayat yang setara di dalam pernyataan yang lugas secara eksplisit bahwa ada kalimat bahwa Yudas yang disalib itu, untuk meneguhkan pernyataan Anda. Ya, sekaligus Anda menuduhkan bahwa kekristenan itu telah mentuhankan Yudas karena dialah yang disalib, kemudian menyembah dia. Silakan buktikan dengan ayat itu. Ya, jika ada ya terima kasih. Tapi kalau tidak ada ya saya kira itu adalah sebuah pemaksaan. Nah, sekarang balik bagaimana, sorry saya agak mencoba menebak tadi kalimat-kalimat abang, jadi saya kurang kelewatan ya. Nah, lalu begini, betul memang Yudas itu di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-13 itu Yudas itu memang dirasuki. Alkitab berkata bahwa dia memang dirasuki ya. Ya, saya bacakan ayat yang ke-27 di dalam Yohanes pasal 13. Ya, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Ya. Artinya tetapi supaya Yudas melangsungkan saya sebutlah ya proses penangkapan Yesus yang pada akhirnya nanti tersalib. Sebab di bagian-bagian sebelumnya pun, dan kalau kita paralelkan di dalam Injil-Injil sinoptik, Yesus selalu mengatakan sudah tiba waktunya. Yang sebelum-sebelumnya belum tiba waktunya. Nah, itu sebabnya ketika di dalam pasal 13 di dalam Injil Yohanes ini, itu mau menyatakan bahwa memang ini sudah waktunya. Nah, akhirnya Yesus memberi ya semacam silakan lakukanlah apa yang ada itu. Jadi Yudas memang dipengaruhi, atau saya sebut ada oknum lain yang membuat dia bergerak seperti itu ya, dengan merasuki. Nah, lalu sampai kepada penyaliban. Ya, saya kira itu Bang Zuma. Kalau ada yang terlewatkan nanti boleh tolong diingatkan. Oke, itu saja. Jadi iblis merasuki Yudas ini agar Yesus disalibkan atau agar Yesus jangan disalibkan? Justru harus disalibkan. Yesus disalibkan. Oke, berarti harus tepuk tangan ini. Berarti iblis dan Kristen sama-sama mau Yesus disalibkan. Tapi Tuhan tak mau. Tuhan tidak mau. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Bahkan Yesus dalam Matius 19 ketika ditanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk ke dalam surga?" Apa kata Yesus? Jangan kau membunuh. Oke ya. Jadi iblis merasuki Yudas supaya Yesus disalibkan. Dengan demikian, iblis ini pahlawan untuk Kristen. Betul atau tidak? Oke, sudah Bang Zuma? Iya. Oke, mari kita baca Bang Zuma. Ya, kita baca di dalam Markus pasal yang ke-10. Yang ke-10 ayat 45 demikian, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Artinya begini, Yesus tahu tujuannya. Kata untuk di situ menegaskan Yesus tahu tujuannya dan dia dengan rela melakukan itu.
Dan tidak ada tujuan lain selain daripada itu. Jadi, untuk soal Yesus yang mati, itu merupakan tujuan daripada Yesus sendiri. Saya seolah-olah itu adalah sebuah pemaksaan. Nah, lalu lagi balik-balik cari dalil yang begitu jauh dan mengutip ayat-ayat yang tak tidak ber Yesus. Ada ayat-ayat di sekitar Injil-Injil di mana konteks penyaliban itu begitu terang. Berkata, untuk aku pergi. Di mana kepergiannya itu adalah kepergian di mana tidak ada orang yang bisa datang ke situ, yaitu kepergian kematiannya untuk menjadi tebusan. Tapi lagi dia katakan, untuk itu aku pergi. Jadi itu adalah rencana dan rancangan Allah di dalam konteks penebusan manusia. Dan sekali lagi, kalau kita masuk kepada kitab misal saja di dalam Galatia yang tadi disebutkan, maupun yang ada di dalam kitab Petrus, surat Petrus itu, maka kita akan menemukan bahwa rancangan Tuhan untuk penyelamatan menjadi tebusan. Ya, saya kira itu dulu, Bang Zul. Oke, baik Bang. Jadi kesimpulan tadi, iblis mau Yesus disalibkan, Kristen mau Yesus disalibkan. Oke, boleh saya jawab? Itu lewat Bang. Boleh saya jawab dulu? Berarti iblis dan Kristen satu geng. Oh enggak, kan saya belum jawab. Boleh saya jawab, itu maksud saya. Saya jawab itu. Iya, silakan. Silakan ya. Oke. Iya. Tidak ada ayat apapun Bang Zuma yang menyatakan bahwa orang Kristen menyalibkan Yesus. Ya, atau pakailah istilah mau menyalibkan Yesus. Ya. Tidak ada ayat itu. Ya. Kalau Jadi, sekiranya nih Bang, kalau sekiranya orang Kristen hidup pada zaman itu, dia ada di kubu mana? Menyalibkan Yesus atau menolong Yesus? Oke, saya akan untuk menjawab itu saya harus bertegas. Jika orang Kristen ada pada waktu itu, saya tanya statusnya apa? Ya sebagai orang Kristen lah. Sebagai orang Kristen lah, sebagai orang Kristen. Oke, sekali lagi kata Kristen itu kan yang kita pakai sampai saat ini, ya dimulai di dalam Kisah Para Rasul itu loh. Ya. Iya. Pasal 11 itu. Yang artinya tidak akan mungkin ada penyebutan Kristen sebelum terlaksana karya Kristus sebagai penebus. Ya, oknumnya. Jadi, kalau Pak. dibawa tadi Oknumnya. Kalau oknum-oknum yang mengatasnamakan diri Kristen ini hadir pada saat itu, dia ikut ngambil bagian penyaliban atau menolong Yesus supaya tidak disalib. Kalau makan saya bilang secara kronologisnya tidak mungkin ada Kristen di zaman hidup Yesus. Enggak, maksudnya oknum-oknum Kristen hari ini, andai saja di situ ada mereka pada saat penyaliban, mereka mengambil bagian apa? Menyalibkan Yesus atau menolong Yesus? Seperti Petrus kan menolong Yesus tuh, dia nggak mau supaya Yesus disalib. Nah sekarang Kristen, orang-orangnya, oknum-oknumnya, penyembah-penyembah Yesus ini, andai sejaman dengan Yesus, Yesus digiring ke pembantaian, penyaliban, kira-kira Kristen ini berpihak di mana? Berpihak menyalibkan atau mencegah penyaliban? Oke, saya mencoba begini. Oknum Kristen jika ada di masa itu, di zaman Yesus,
Rasanya kalimat itu tidak akan mungkin terjadi karena tidak akan ada Kristen sebelum Yesus mati. Begitu. Nah, jadi agak sulit saya memberikan jawabannya itu, Bang. Ya, karena kalau Anda mengatakan dia akan membantu penyaliban, Anda satu geng dengan iblis. Kalau Anda mengatakan kami mencegah penyaliban, lalu siapa yang menjadi Tuhan Anda? Oke. Jadi saya tidak menjawabnya. Nah, gimana? Sudah klimaks ini gimana? Oke. Ya, pada intinya kemudian adalah iblis mau Yesus disalibkan, kalian juga mau Yesus disalibkan, satu geng. Islam tidak mau Yesus disalibkan, pencipta langit dan bumi juga tidak mau Yesus disalibkan. Kami juga satu geng. Jadi itu finalnya. Udah selesai kita, Bang, ya. Oke? Oke, Bang, ya. Oke, Saya sip. kira saya tidak memberikan jawab apa-apa di situ. Jadi begini, pernyataan Abang itu tidak mungkin terlaksana. Kata Kristen tidak mungkin ada di zaman Yesus. Sekali lagi, di masa Yesus tidak mungkin ada kata Kristen. Ya, jadi Iya. itu tidak bisa dijawab apapun. Tapi paling tidak sama seperti kita sekarang. Kita memiliki pahlawan-pahlawan, Jenderal Nasution, Jenderal Sudirman dan seterusnya. Kita tidak ada pada zaman itu, tapi mereka adalah pahlawan kita. Sama seperti Anda, saudara-saudara Kristen. Iblis yang merasuki Yudas itu adalah pahlawan untuk saudara saya. Demikian. Oke, silakan, Pak. Saya kira ini sudah bergerak kemana-mana, tapi itu statement Bang Zuma ya. Tapi itu Iya. Bang Zuma buat Oke, sip. kesimpulan saja dari pembicaraan kita. Ya, statement penutup. Oke. Dan saya pun membuat statement penutup. Oke. Baik, ketika Al-Quran mengatakan orang yang mati di atas tiang salib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan ketika Allah mengatakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad, jika kamu ragu tentang apa yang kami beritakan kepadamu, tanyakan. Nabi Muhammad tidak menanyakan. Tapi kami yang bertemu dengan Bible hari ini pun mengetahui ternyata apa yang diterangkan oleh Al-Quran, wa qaulihim innal qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabuh, kami bisa buktikan hari ini. Jadi apa yang diceritakan kemudian dalam Al-Quran kami bisa buktikan hari ini. Mereka berselisih paham tentang oknum yang disalibkan. Kisah para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang berkata mati, ada yang berkata hidup. Itu Al-Quran yang menarasikan itu. Dan itu kita buktikan hari ini. Lalu kemudian bercerita terkait dengan antara Yahudi dan Kristen. Yahudi dalam kitab Talmud mengatakan Yesus itu adalah anak zina. Dia adalah anak yang kemudian dihasilkan dari pantera dengan Maria, yang kemudian akan direbus, ditinjak, yang mendidih dalam neraka. Kristen muncul dengan mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah oknum yang mati terkutuk di atas tiang salib, di mana sebelum disalibkan secara terkutuk, diludahi, ditampar, ditonjok, lalu kemudian eksekusi terakhir itu adalah penusukan lambung. Antara Yahudi dan Kristen tak ada sedikit pun ucapan-ucapan baik terhadap oknum tersebut. Nabi Isa kemudian diajarkan oleh Allah. Allah kemudian mengangkat derajat beliau, dibersihkan beliau dari tanggapan-tanggapan yang berlebihan, sehingga Allah mengatakan, ya ahlal kitab, janganlah engkau berlebihan terhadap urusan agamamu. Ini. Lalu kemudian ketika Allah mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbiha lahum, kita bisa buktikan malam hari ini. Ternyata penyaliban itu adalah hasil perkongkoan antara iblis, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi. Dalilnya Yohanes 6 nomor 70, Matius 24 nomor 4, Matius 26 nomor 4, Matius 26 nomor 59. Di mana di situ imam kepala mahkamah agama bersekongkol kemudian untuk melakukan tipu muslihat dan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Dan di dalam Yohanes 11 nomor 53 diterangkan bahwasanya mulai hari itu mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Dan setelah mendengarkan itu, Yesus kemudian pergi meninggalkan tempat itu dan dia menuju kepada padang gurun bernama Efram. Di sana ia tinggal bersama dengan muridnya. Matius 26 nomor 15 nomor 16 Yudas makan suap. Oke, Ulangan 27 nomor 25
terkutuklah orang yang makan suap. Galatia nomor 3 nomor 13, terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib. Ulangan 21 nomor 22 nomor 23, orang yang minta kepada Pilatus agar jasad oknum yang ada dalam tiang ini untuk segera diturunkan karena sahabat. Berarti benar yang di atas tiang ini adalah manusia terkutuk. Terakhir, Yesus berkata di Matius 16, Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan tanda satupun kepada angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini selain tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam Yunus di perut ikan, demikian juga anak manusia dalam kurung Yudas. Ini versi saya bang ya, anak manusia, karena Yudas itu adalah manusia, anak manusia dalam kurung Yudas juga 3 hari 3 malam. Jadi angkatan jahat diberikan satu simbol tanda di jidat. Apa itu? Tanda Yunus, 3 hari 3 malam diikat perut ikan, 3 hari 3 malam anak manusia di perut bumi. Dan hari ini kita melihat Kristen, sekte apapun itu, menjadikan simbol keagamaan mati, bangkit pada hari ketiga. Padahal menurut Yesus itu adalah simbol angkatan jahat. Terakhir, dikarenakan runutan itu semua, maka Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dan menyamar seperti domba. Tanda-tandanya dari buahnya bisa kamu lihat dia. Pertama, memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Ini semua dilakoni oleh penyembah-penyembah Yudas. Jadi buah-buah pengajaran nabi palsu semuanya ada di Kristen. Kata Yesus di Matius 23, enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan dalam api yang menyala-nyala kekal. Demikian saudaraku. Thank you. Silakan. Oke, terima kasih Bang Zuma. Ya, oke. Apa yang saya sampaikan malam ini dan apa yang coba disampaikan oleh rekan saya Bang Zuma dalam dialog ini untuk membuktikan siapa yang disalib itu, jelas apa yang dikatakan oleh Alkitab, baik Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes bahwa Yesus itu adalah satu pribadi dan mereka fokus di sana, di dalam pemberitaan mereka, di dalam pengisahan mereka, mulai dari kelahiran, baik juga di dalam kehidupan sehari-hari, sampai ke penangkapan, sampai ke pengadilan demi pengadilannya, sampai ke penyaliban, kenaikan, ya, ke penyaliban, kematian, kebangkitan dan kenaikannya. Itu adalah satu oknum, ya, itu adalah Yesus. Yang akhirnya, jika tetap menempatkan seorang Yudaslah yang tersalib itu, berarti itu bukanlah kata Alkitab, khususnya di dalam kisah atau kitab Injil-Injil yang menjelaskan secara gamblang soal penyaliban. Akhirnya, jika dikatakan ada adalah Yudas sebagai yang tersalib itu, harus mencoba mengambil dalil-dalil dari untuk kematiannya sebagai tebusan itu. Jadi menurut saya bahwa tetap kekristenan itu kokoh dari apa yang diimani sebagai iman ortodoks, bukanlah sebagai sesuatu yang palsu, bukanlah sesuatu yang dipaksakan, dan bukan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang itu adalah agama pagan atau konspirasi atau apapun bentuknya. Tapi itu jelas berdasarkan teks. Dan soal, kembali lagi soal penyaliban, bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Sebenarnya ada poin yang ingin saya sampaikan, tetapi karena sudah ya statement penutup ini, rasanya
Apa yang dikatakan kurang ya setidak-tidaknya ada 8-9 tokoh-tokoh sejarah dunia yang diakui kepakaran mereka di zaman itu, di abad pertama dan awal abad kedua, bahwa mereka pun tanpa untuk membela kekristenan, tanpa untuk mau mengatakan hal yang baik soal kekristenan, tetapi mereka jujur dengan sejarah, jujur dengan fakta. Mereka sama-sama menyatakan bahwa Yesus disalibkan. Jadi, baik genre, baik semua pernyataan teks-teks, maupun juga di dalam pernyataan Yesus, maupun juga apa yang gamblang dinyatakan di dalam Alkitab kita, maupun secara historis atau sejarah, Yesuslah yang disalibkan. Itulah kesimpulan saya, dan akhirnya kekristenan tetap berdiri kokoh di atas imannya melalui firman Allah, dan itu cukup, dan itu sudah sempurna dan mutlak benar. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Zuma, terima kasih Bang. Sama-sama saudara, thank you semuanya. Nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya ya. Baik, baik. Oke, baik. Baik Bang Zuma ya. Terima kasih. Siap, sehat selalu Bang Freddy. Oke, sama-sama lah, sama-sama sehat kita ya. Siap. Ketemu di sesi berikutnya. Baik, baik. Oke. Baik, host diambil alih. Mungkin ada saudara kita dari Kristen yang lain mau naik. Terima kasih Pak Predika. Selamat malam, sehat selalu. Silakan teman-teman. Dengan topik sebenarnya siapa sih yang disalib, Yesus atau Yudas? Ya, semoga menjadi edukasi buat kita semua. Betul, bahwa yang bisa disalib itu yang memenuhi kriteria yang sudah diterangin oleh kedua pembicara. Ya, semoga saja Banyuma terus mengedukasi kita semua bahwa ya Rasul utusan Allah itu yang namanya Nabi Isa alaihissalam tidak pantas untuk disalib, tapi diselamatkan. Kalau mereka itu tadi ada iblis yang harus menghendaki supaya disalib. Siapakah itu? Ya itulah keyakinan saudara kita tadi. Semoga bermanfaat buat kita semua. Season ini ditutup, kita buka season yang baru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang di YouTube ACC ditutup dulu ya. Kita buka lagi nanti. Dadah, ciao. Yang Muslim jangan request dulu. Ya, buat sahabat Bang Zuma jangan kemana-mana ya. Kita tutup sesi ini, terus balik lagi. Tetap setia di channel Zulkifli M. Abbas Official. Admin pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana ya.